Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program kita sore hari ini. Program Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita akan membahas terkait Sulawesi Selatan serius menuju Provinsi Pisang. Sebagai pengantar, misi PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menjadikan Sulawesi Selatan, Provinsi Pisang mendapat lampu hijau dari DPRD Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharudin Alrif, mengaku gerakan gemar menanam pisang atau G2MP merupakan terobosan baru yang butuh didukung. G2MP disebutnya menjadi roda transformasi petani modern di Sulawesi Selatan. Lebih jauh, G2MP dinilai menjadi momen mengubah wajah Sulawesi Selatan dalam komoditas pisang. Sulsel bisa menjadi produsen hingga pusat industri pisang. Terkait anggaran, ia mengaku bisa disesuaikan kembali. G2MP bisa mendapat alokasi di perubahan hingga menjadi pokok di tahun 2024. Diketahui PJ Gubernur Sulawesi Selatan menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan untuk ditanami pisang. 1 hektar saja disebutnya bisa ditanami sampai 2.000 pohon, sehingga dengan 100.000 hektar, maka diprediksi bisa menghasilkan 200 juta pohon pisang. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Faki Imtiaz, yang akan melaporkan lebih lanjut. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore rekan Tio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Faki? Alhamdulillah sehat. Baik, ya sesuai prolog yang Vio sudah sampaikan dan juga bacakan terkait adanya isu bahwa DPRD Sulawesi Selatan mendukung Provinsi Sulawesi Selatan menuju Provinsi Pisang. Tentunya ada rapat koordinasi yang telah diadakan sebelumnya hingga ditetapkannya penetapan ini membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP. Tentunya rapat koordinasi ini terselenggara di mana dan kapan diadakannya? Rekan Faki boleh informasikan buat Tribuners, silakan. Baik Tribuners, rapat koordinasi membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP yang diselenggarakan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berlangsung di Baru Kabupaten Loam, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis 28 September 2023 malam. Rapat koordinasi ini sengaja dihadirkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk merangkul seluruh pihak stakeholder jajaran dari pemerintahan, dari pihak swasta, dari investor, akademisi, hingga masyarakat umum untuk sama-sama membahas bagaimana menyukseskan misi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang ingin menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan industri pisang di Indonesia. Nah, dalam rapat koordinasi ini PJ Gubernur Bahtiar Baharudin banyak memberikan atau menyampaikan ide-idenya dalam menyusun rencana strategis mendukung program gemar menanam pisang di Sulawesi Selatan. Bahkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin menghadirkan salah satu CEO PT Great Giant Food asal Lampung yang memang konsen di bidang komoditas pisang untuk hadir memberikan gambaran rancangan bagaimana menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan juga menjadi pusat industri pengembangan komoditas pisang menjadi komoditas jualan lainnya yang bernilai ekonomi seperti itu, kan Tio. Di highlight sekali lagi siapa saja pihak yang ikut serta terlibat dalam rakor tersebut. Tadi ada beberapa yang disebutkan, tapi mungkin untuk lebih jelasnya boleh disampaikan sekali lagi ada pihak mana saja? Ya, berbagai pihak memang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini. Pertama tadi dari PT Great Giant Food yang memang sudah konsen di bidang komunitas pisang, tepatnya di Kabupaten Lampung. Selain itu juga datang dari jajaran organisasi perangkat daerah
Pemprov Sulawesi Selatan, ya, yang hadir langsung ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Arsyad, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian jajaran organisasi perangkat daerah lainnya, lalu dari pengusaha-pengusaha pisang di Sulawesi Selatan, lalu ada juga dari investor, dari akademisi juga hadir, dari kampus Universitas Hasanuddin, dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kampus Universitas Negeri Makassar, yang juga digandeng oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut dalam menyukseskan penelitian tentang bagaimana pisang bisa menjadi komoditas utama di Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga dari kalangan petani pisang, kemudian dari jajaran dinas-dinas terkait Forkopimda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang juga hadir. Bapak Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf juga hadir, Bupati Wajo Amran Mahmud juga hadir dalam rapat koordinasi malam tadi, dan mereka semua ikut ya dalam merumuskan atau mencanangkan gerakan bagaimana Gemar Menanam Pisang ini bisa terselenggara di 24 kabupaten kota. Bahkan juga perwakilan dari DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Alrif juga ikut dalam diskusi memaparkan bagaimana dukungan dari DPRD Sulsel sendiri dalam menyukseskan program yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Seperti itu rekan Vio. Baik, iya tentunya dengan adanya gerakan atau program G2MP ini membuat masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan akan bergegas begitu mendukung program tersebut. Tapi mungkin kalau yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan terkait tujuan program G2MP ini adalah mengarah kemana nih rekan Fakih? Ya, mengapa PJ Gubernur Sulawesi Selatan memilih pisang sebagai komoditas utama pengembangan dalam 1 tahun ke depan, sekitar 1 tahun masa kepemimpinannya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Bahtiar sendiri berangkat dari forum rapat koordinasi para pemimpin daerah yang terselenggara di awal 2023 lalu. Nah, saat itu Bahtiar Baharudin sendiri juga hadir sebagai perwakilan sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota untuk concern pada satu komoditas utama yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi lumbung utama dari daerah tersebut. Nah, dari rapat tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih dan melihat ada beberapa daerah yang sukses seperti Indramayu dengan yang sukses dengan tanaman ataupun hasil mangganya. Nah, melihat hal tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih pisang untuk menjadi tanaman budaya yang akan diproduksi Sulsel dengan jumlah yang besar dan akan diekspor sampai ke luar negeri. Kenapa pisang? Karena Bahtiar Baharudin menilai bahwa pisang menjadi makanan budaya di Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan disebutnya banyak mengonsumsi pisang sehari-hari, dalam bentuk itu pisang sebagai buah maupun diolah seperti pisang goreng, barongko, dan banyak kue tradisional lainnya. Nah, hal ini yang membuat Bahtiar Baharudin berpikir bahwa pisang sebagai makanan budaya yang dikonsumsi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Nah, ujung dari ide Bahtiar Baharudin adalah bagaimana Sulsel menjadi produsen pisang besar di Indonesia maupun di dunia. Bahtiar Baharudin ingin membawa Sulsel bersaing dengan negara-negara penghasil pisang seperti Filipina, Thailand, dan ingin membawa Sulsel sebagai ikut berkontribusi dalam ekspor pisang di dunia seperti itu. Tekan Tio. Baik, tentunya karena ada hasil yang dilihat di beberapa kota sebelumnya oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini dan juga akan melangsungkan nantinya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin terkait target tanaman pisang yang akan ditanami di Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, ada beberapa angkanya? Ya, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bahtiar Baharudin dari hasil riset sementara bahwa lahan pertanian di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 6,7 juta hektar. Namun
dari jumlah tersebut, dari 6,7 juta hektar, baru 1,7 juta hektar lahan yang telah ditanami oleh petani, baik itu komoditas hortikultura lainnya. Nah, dari angka tersebut yang masih tidak belum ditanami ada sekitar 5 juta hektar. Nah, ini yang peluang ini yang dilihat Bahtiar Baharudin sebagai peluang untuk menanam pisang di Sulawesi Selatan. Targetnya dalam kepemimpinannya, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin ini menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan. Jadi 100.000 hektar lahan ini tersebar di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan yang nantinya akan menjadi penopang produksi pisang di Sulawesi Selatan. Nah, dari 100.000 hektar itu, 1 hektar saja disebutnya bisa menghasilkan 2.000 pohon pisang. Nah, dari 100.000 hektar tersebut, maka bisa menghasilkan 200 juta pohon. Nah, dengan ini, maka produksi pisang di Sulsel ini menghasilkan banyak ataupun menghasilkan masukan yang tinggi bagi pendapatan asli daerah Sulsel. Nah, itu yang menjadi target Bahtiar dalam setahun ke depan atau dalam masa jabatannya sebagai penjabat ada 100.000 hektar lahan di Sulsel yang bisa ditanami pisang dengan estimasi 1 hektar pisang itu bisa bisa ditanami sekitar 2.000 pohon seperti itu rekan Gio. Oke, berarti sudah benar ya, maksudnya ini sekaligus klarifikasi atas prolog yang sudah Vio bacakan tadi, karena ada beberapa angka yang sudah Vio sebutkan, tapi sudah diklarifikasi oleh rekan Faki dalam hal ini sudah meliput dan juga menghimpun informasi lebih lengkap. Dan mungkin terkait kalau adanya 100 hektar lahan di Sulawesi Selatan, tentunya ada cara-cara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berupaya meningkatkan produksi khususnya produk atau pisang itu sendiri. Bagaimana cara atau langkah-langkah Pemprov Sulsel hingga saat ini? Ya, hingga saat ini Pemprov Sulsel sendiri menggandeng salah satu perusahaan yang memang concern di produksi komoditas pisang. Nah, namanya itu PT, tadi yang saya katakan PT Great Giant Food. PT Great Giant Food ini memang fokus pada produksi pisang di Provinsi Lampung. Nah, PT Great Giant Food ini memiliki luas lahan sekitar 32.000 hektar untuk ditanam pisang. Dari 32.000 hektar ini, revenue per tahun PT Great Giant Food ini 5 triliun dari budidaya pisang. Nah, ini yang dilihat oleh Pemprov Sulsel hingga akhirnya memilih PT Great Giant Food sebagai mitra kerja dari Pemprov Sulsel sendiri. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan bersuruh ataupun sudah kemarin sempat dikirim ya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikirim langsung melihat bagaimana produksi pisang di PT Great Giant Food. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan mengadopsi cara tersebut untuk bisa diimplementasikan di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, PT Great Giant Food ini dia membudidayakan, mengintegrasikan sektor produksi pertanian dan peternakan. Jadi budidaya pisang ini, kalau misalkan seperti kita ketahui bersama bahwa pisang ini memiliki limbah yang cukup banyak ya, ketika selesai tumbuh 1 kali kan itu ada limbahnya. Nah, PT Great Giant Food ini memakai limbah ini sebagai pakan ternak untuk memberikan pakan ternak sekitar 20.000 sapi. Nah, ini yang nanti juga akan ditiru bagaimana mengintegrasikan antara sektor pertanian dan sektor peternakan. Kemudian untuk cara sendiri, Pemprov Sulsel sendiri akan dibantu oleh PT JJF tadi, nantinya akan diberikan pengarahan langsung oleh tim dari JJF dan juga ada tim yang dibentuk oleh Pemprov Sulsel, diberikan pengarahan bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara, sampai bagaimana cara menghindarkan pisang ini dari penyakit yang bisa membuat kualitas pisang menurun. Nah, ini semua akan coba dipelajari yang saat ini sedang berlangsung oleh Pemprov Sulsel dari PT JJF dan nantinya akan diimplementasikan di produksi pisang di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Tio.
Baik, jadi kalau pertanyaan mengenai tanggapan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Sulawesi Selatan, tentunya sudah sangat mendukung dan juga langsung mengirimkan beberapa staf begitu ya, untuk mungkin mengambil ilmu-ilmu yang ada, kemudian bisa mengimplementasikannya nanti di Sulawesi Selatan. Lantas mungkin terkait dengan pihak-pihak atau mungkin dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, daerah mana saja nih yang sudah menyatakan siap menyukseskan program G2MP ini? Ya, secara umum 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan sudah menyatakan siap membantu menyukseskan program PJ Gubernur Sulawesi Selatan menjadikan Sulsel sebagai provinsi penghasil pisang. Nah, hingga saat ini memang ada beberapa daerah yang sudah mulai, salah satunya itu Kabupaten Wajo yang sudah menyiapkan 5.000 hektar lahan pertanian untuk ditanami pisang. Nah, itu sudah disiapkan, salah satunya di Desa Pasolereng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Bone juga sudah menyiapkan lahan. Pekan lalu PJ Gubernur Sulawesi Selatan Pak Terbarudi sudah berkunjung ke Wajo dan Bone untuk memastikan kesiapan lahan tersebut, dan untuk bibit sendiri sudah diakomodir oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Imran Joshi sudah memastikan akan memberikan bibit-bibit pisang Cavendish untuk ditanam di kedua wilayah tersebut. Dan nantinya mengikut 24 kabupaten kota juga akan menyediakan lahan-lahan mereka untuk ditanami komoditas pisang seperti itu, rekan Vio. Kalau berbicara tentang komoditi hortikultura pisang ini, tentunya kan sudah ada sebelumnya sudah banyak begitu yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk informasi terkait daerah mana nih yang paling banyak dengan komoditi hortikultura khususnya pisang ini, di daerah mana nih rekan Fakih? Ya, untuk di Sulsel sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kemarin, data yang telah dihimpun memang setiap tahun produksi pisang di Sulsel itu meningkat. Tahun 2018 ada sekitar 136.000 ton, kemudian tahun 2019 meningkat 142.000 ton, tahun 2020 146.000 ton, meningkat gratis, kemudian tahun 2021 161.000 ton, serta tahun 2022 179 ton. Misal untuk daerah sendiri di tahun 2022 lalu memang Pinrang menjadi spot paling banyak ya, daerah yang paling banyak memproduksi pisang sekitar 34.000 ton, lalu menyusul Bone dengan 30.000 ton, lalu ada Luwu, Baru, dan juga Kabupaten Goa. Kelima wilayah ini menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lalu, dan memang ditargetkan tahun ini daerah lain bisa menyusul produksi pisang dari kelima daerah ini sehingga angka 179.000 ton tahun 2020 lalu yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan bisa meningkat lebih jauh seperti itu. Ya benar, tentunya dengan bantuan nanti oleh bibit-bibit yang akan dibagikan secara rata dan juga menyeluruh di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, membuat atau juga menjadikan harapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bisa terrealisasi. Mungkin pertanyaan terakhir buat rekan Fakih terkait komoditas lain yang menjadi prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini? Ya, untuk komoditas lainnya, salah satu ide yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Terbarudin, adalah gerakan menanam cabai. Kita ketahui orang sosial itu banyak mengonsumsi cabai setiap harinya. Nah, ini yang dilihat Gubernur Sulawesi Selatan, apalagi ini cabai ini setiap pekan dievaluasi oleh Pak Terbarudin menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulsel, yang di sekitar bulan lalu itu di tahun lalu angkanya 3,53% angka inflasinya. Nah, untuk menekan angka inflasi tersebut, kemudian di tengah konsumsi cabai yang tinggi, PJ Gubernur Bahtiar juga memberikan atau menelurkan gagasan ide terkait gerakan menanam cabai. Jadi seluruh ASN Sulawesi Selatan itu dilakukan untuk menanam cabai di halaman rumahnya, sekitar 10 pohon cabai di setiap rumah-rumah ASN. Nah, gerakan ini dimulai dari ASN terlebih dahulu sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi rumah-rumah ASN, gedung-gedung perkantoran, kantor camat, kantor lurah itu nantinya akan menjadi pusat dari menanam pisang, menanam cabai maksud saya,
di halaman-halaman kantor dan nantinya juga di halaman rumah para ASN, baik itu ASN Pemprov, Sulsel, ASN Kabupaten Kota, juga harus untuk menanam cabai di halaman rumahnya. Nah, ini menjadi salah satu fokus dari PJ Gubernur Bahtiar Pak Rudin juga, selain pisang yang akan terus dijaga selama masa kepemimpinannya di Sulawesi Selatan, seperti itu rekan Vio. Ya, tentunya masih banyak atau masih ada beberapa program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Bahtiar Baharudin, dan tentunya kita bersama-sama harus bersinergi menyukseskan program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu terima kasih rekan Faki atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners. Selamat kembali bekerja, sehat selalu. Ya, Tribuners, berikut hasil liputan beserta wawancara bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Lakukan sebagai Bupati Gubernur gitu. Satu saja apa yang menjadi modelmu? Indramayu namanya Bupati Mangga, Brebes namanya Bupati Bawang, gitu ya. Apalagi gitu. Dapau, Filipina, itu provinsi pisang, gitu loh. Nah, ini inspirasi saya itu di situ, gitu. Sulsel ini ada tanaman perenungan saya nih. Nanti teman-teman wartawan boleh koreksi saya atau memberikan masukan tambahan. Hasil perundangan saya dari semua jenis tanaman yang tumbuh di Sulawesi Selatan ini, gitu, ada satu tanaman yang menjadi tanaman budaya orang Selatan dan makanan budaya orang Selatan. Begitu kita buka bosara, isinya berongkoh. Begitu sore-sore kok ajak saya makan pisang epek Pantai Losari, gitu kan. Pagi-pagi pisang goreng ini, pisang goreng macam-macam jenisnya, Belanda, Prancis, Jerman dan seterusnya. Pisang hijau gitu kan. Ya kan? Kamu bikin pukis lagi, kau bikin apa kue-kue segala macam penganan, semua serba pisang termasuk gitu. Nah, bagi saya sebagai orang Bugis Makassar, pisang ini adalah makanan budaya orang Selatan. Pagi makan pisang, setengah jam 10 makan pisang, jam 12 makan pisang, jam 3 sore makan pisang, sore-sore makan pisang, tengah malam makan pisang. Apalagi kalau sudah ada diabetes, pasti pagi-pagi makannya telur sama pisang aja, nggak makan nasi lagi dia. Ini bisa menjadi makanan budaya kita. Sayangnya di Sulsel ini tidak ada budidaya. Saya sebelum menjadi penjabat gubernur sudah melakukan, beli bibit dari Lampung, saya bawa ke sini. Maka hari ini saya undang pemilik kebun pisang terbesar di Indonesia, eksportir nomor 35%, 1% untuk 65 negara di dunia pisang. Kemudian penyuplai nanas 35% untuk negara Middle East. Namanya PT Grid Pinapel itu yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Tenggemus. Saya perintahkan Pak Sekda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga mengajak kawan-kawan UPT yang lain, termasuk swasta dan para ahli untuk ke sana. Di sana itu pisangnya 32.000 hektar, gitu dia. Nah, sampahnya nih pisang yang ditebang, batangnya segala macam itu dimakan sapi 20.000 ekor. Nah, bagaimana kenapa peternakan kita tidak sukses di selatan? Coba jawab. Kurang pakannya, Pak. Betul, kamu cerdas sekali. Tidak ada pakan tanggal 1 Januari sampai 30 Desember yang jumlah gizinya sama. Waktu 4 bulan tadi itu kering itu habis. Maka kalau mau beternak siapin dulu pakannya. Nah, salah satu pakan tradisional cabuk, ya itu tadi. Itu tadi pisang itu dimakan 20.000 ekor. Kalau kita makan pohon pisang 32.000 hektar, enggak bisa kita makan itu sampahnya pisang gitu kan. Nah, itu orang cerdas itu. Tapi memproduksi dalam jumlah besar, bayangkan saya beli di Lampung itu, namanya pohon pisang satu pohon itu 10.000, gitu kan. Kalau kita beli 20.000 pohon pakai 200 juta, transportasinya ke sini 39 juta. Saya sendiri sudah melakukan, gitu. Jadi kita perlu uang 239 juta baru sampai itu barang di Bone itu 20.000 pohon, gitu. Karena kita masih produksi menol, nggak ada sini kalau kita beli 1.000 pohon nggak ada, 10.000 pohon nggak ada. Karena kita masih menol. Nah, sementara sebenarnya bisa diproduksi massal dengan teknologi sederhana namanya kultur jaringan. Nah, Indonesia ini impor bahan-bahan seperti itu menghabiskan uang 4 triliun per tahun. Hanya sekedar beli bibit melon lah, bibit durian lah, bibit nangka lah, macam-macam itu ke Thailand, ke Taiwan, macam-macam negara penghasil dan seterusnya. Mesti bisa produksi. Yang 10.000 itu bisa tekan harganya itu mungkin juga cukup dengan 3.000 perak begitu. Jauh sekali penghematannya. Sama tadi yang saya cerita kawan-kawan, bayangkan ratusan tahun di pantai timur itu tidak ada pelabuhan-pelabuhan.
barang gitu, kontainer mulai dari utara sampai Sinjai. Apa yang terjadi? Jalan-jalan kita antara Makassar dengan menghubungkan daerah tersebut, itu cepat rusak. Karena barang-barang mulai dari barang sembako yang ringan sampai baja, Anda angkut pakai truk-truk ke jalan-jalan yang sempit itu. Jadi daya tahan jalan juga menjadi cepat rusak. Coba kalau kau bikin itu namanya pelabuhan, berapa efisiensi kita terhadap jalan-jalan kita ratusan kilometer itu. Nah ini tidak pernah dipikirkan. Saya gubernur memikirkan, karena sudah lama sih untuk kampung saya ini. Walaupun saya 28 tahun merantau, tapi bukan saya tidak mengerti apa yang terjadi di wilayah ini. Saya mengerti apa yang terjadi dari sisi darat, laut, udara, dan seterusnya. Dari sisi udara misalnya gitu, kita kesulitan. Kita keluar Sulsel ini kan hanya 2 cara, hanya 2 saja keluar negerinya, hanya Singapura saja dengan Malaysia. Bagaimana bisa kita maju ke daerah ini? Hanya 2, kita aksesnya hanya 2 negara. Kita tidak bisa akses langsung ke China, Jepang, Korea. Semua harus ke Jakarta dulu. Padahal lebih jauh jaraknya. Kita kan berada di lintang utara. Pulau Jawa ini kan lintas selatan. Selisihnya 2 jam. Itu. Korea ke sini cuma 5 jam. Korea ke Jakarta 7 jam. Penghematan mestinya kenapa harus putar-putar ke sana? Dari sisi lautnya, laut juga demikian. Barang-barang yang kita ekspor harus transit Surabaya dulu, lewat Selat Malaka, mampir dulu di Singapura. Pasti dicap itu mahal sekali biayanya. Nah, kalau pelabuhan ini bisa langsung ekspor ke China, Jepang, Korea, dan negara-negara lintang utara kita, itu kita menghemat banyak sekali melalui Alki 2 saja. Gitu. Nah, tapi ini kan bukan porsi saya untuk mengatur lalu lintas udara dengan lalu lintas perdagangan laut. Nah, ini bagian yang akan saya perjuangkan sebagai penjabat gubernur. Kalau tidak mengubah ini, produksi kita itu nanti terus harganya murah terus, karena kita tidak bisa bawa keluar ke negara itu, menjadi tidak kompetitif. Jadi selain kita memikirkan apa yang terjadi di daratan Sulawesi Selatan, kita juga harus memikirkan harus keluar dengan pulau-pulau lain atau negara-negara lain di dunia. Jadi insya Allah pelan-pelan secara bertahap saya ajak diskusi, brainstorming kawan-kawan di provinsi. Saya tahu di Pemprov ini literaturnya ini enggak darat, laut sama udara. Itu yang bekerja di keseluruhan. Ini komandannya kalau dia tahu. Kemudian Pak Kadi harus bisa kasih jelas kasih tahu. Lain mana? Jakarta. Oh ya, saya baru pergi selisih pesawat dari gedung udara di sana. Kemudian Pak Kadi salah saya Pak Kolonel, ini teman kepala saya di Papua. Ini dulu, ini banyak penumpang dari. Kami sering operasi sama-sama di Papua, cuma dia di hutan, saya di kotanya. Karena kita sibuk di kotanya, cuma di hutan dia. Mengoperasi di Papua, sampai di Papua kita. Kemudian sahabat saya, sebutnya juga Pasida Selatan, kemudian Bupati Wali Kota, kemudian Bupati Goa, kemudian Bupati Wajib, lagi masuk Pak Anda. Minggu lalu saya sudah lihat, ada 5.000 hektar sudah ada di lahannya. Kemudian berubah ini bosdikan sekaligus yang banyak durian yang baru nanam durian di hektar di sini nggak ada di jadi kalau di sini nggak laku sih yang besar sih di Tekalan ini konteks dari Tekalan ini jadi Tekalan jadi buat kemudian masih habis ini sudah siapin 20.000 hektar yang siap di depan mata dan sekarang 100 sudah. Kemudian Bupati Wali Kota Beribadah juga ada kasih. Kemudian Bupati Wali Sokai kasih balik. Kemudian Bupati Wali Tanah Raja. Kemudian Bupati Raja Bupati. Ya, Toraja Utara ya. Kasih. Bupati Segar, Bupati Segar Bilang. Kemudian Utara, Segar Utara. Kemudian Kepala Otoritas Jasa Keuangan dari nama 11 LOJK. Kemudian Rektor Tulis dari Pak Kiai, lalu beliau Ketua Muhammadiyah Selatan. Saya sudah bertemu dan tidak sudah jadi mau kasih lab kursusnya yang wakil Rektor BNN di Makassar diikip. Nanti juga kita janji mengkali satu untuk jaringan. Yang mewakili dari Kerumnas, dia atas pertanyaan kawan-kawan Kerumnas itu ada Profesor Bisa.
Jadi khusus penyakit cairan kalau orang bilang ini. Merah itu apa namanya? Darah apa? Darah. Tapi bukan darah itu. Nah itu profesor Islam. Di sini ya secara memang siapa profesor Islam? Tidak banyak profesor ini di Indonesia. Jadi saya ilmuwan bisa Indonesia tak banyak. Doktornya bisa. Gitu. Bukan dokter daunnya, bukan dokter batang, bukan dokter kulitnya, jadi nggak banyak di Indonesia. Jadi mungkin ilmu pertanian, biologi harus berkembang juga. Apa skripsinya tentang pisang, apa itu tesisnya penelitian disertasinya tentang pisang. Untuk itu juga meneliti itu. Jadi harus kita punya peneliti utama di bidang pisang yang praktek dia terus. Kalau tidak mengembangkan ilmuwan, jadi kita ketinggalan. Karena riset dengan perkembangan itu harus sejalan. Jadi coba kita temukan ini segala macam. Jadi supaya kampus ini tidak bergerak sendiri, tidak bersesuai dengan alam nyata di masyarakat. Kita pelan-pelan sambungkan hidup anak-anak ini dan kehidupan nyata di masyarakat. Jangan hanya beralih di tesis dan penelitian terpaksa. Ini sudah kita kita satukan dalam satu gerak langkah untuk menjawab tantangan ini. Pimpinan PD kepala sosial ya hidup PDPN bos gula itu tepuk susah apa sudah punya baik tidak ada lagi yang ada tinggal sedikit karena sawit besok saya minta tolong dia dan sawitnya diganti pisang saya semua nanti kalau Bapak bisa meyakinkan bahwa ya bisa lebih tinggi daripada nilai kembali tebu, ya kita diskusi sama Menteri BUMN kan pemerintah juga. Gitu. Kenapa enggak? Karena ini toh beliau BUMN ini juga kan mewakili negara juga, pemerintah juga. Cuma kalau kami dengan pemerintah yang uangnya sama Menteri Keuangan ini kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi itu pemerintah juga. Semua bergerak untuk menghadirkan sejahtera negara. Jika kawan-kawan BUMN hadir. Banyak sekali teman-teman dari belakang juga saya ingatkan saya tidak satu. Tapi ini berkat malam ini dan kepada yang hadir melalui virtual ini hari virtual hari nonton seluruh Selatan dan saya suruh juga teman-teman dari Selatan. Terima kasih rekan-rekan pers gitu. Ini malam penting buat saya. Malam penting buat saya. Kita sedang menggagas sebuah perubahan dan sesuatu yang kemudian kita ikhtiarkan kepada betapa nyata pada informasi sosial. Ini rekan-rekan kali juga ya dari ulama, ini dari Basnas, terima kasih Bro, di Basnas dari bagaimana perguruan tinggi bergerak, pemerintahan juga bergerak, parlemen DPRD juga bergerak, politisinya, BUMN, BUMD yang akan bergerak, lembaga-lembaga keuangan, jasa keuangan, swasta yang bergerak. Jadi semua bergerak kemudian masyarakat ini kita mau membuat ini menjadi sesuatu besar. Nah, nanti dapat dibahas beliau bagaimana perkembangan pesan pisang di seluruh dunia. Dunia ini tidak banyak cuma di negara ini. Yang belum bisa siapa sih? Ajaran yang menyatakan view geopolitik itu. Kalau alumni Anas masih belajar tetapi FEW, Food, Energy, Water. Siapa yang menguasai tiga-tiganya atau salah satunya dia akan menjadi negara yang disadari dunia. Sekarang ini orang relatif negara relatif menghindari perang, tapi dia banyak memperkuat negara ini. Siapa yang punya air? Air pasti dia akan segani karena air. Kalau tidak ada air tidak boleh bilang tidak diskusi karena tanaman, manusia, hewan semua butuh air. Makanya lihat kota-kota besar dunia pasti tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai, pinggir danau, pinggir laut, pasti tumbuhnya di laut. Yang kedua yang punya energi, ini pertarungannya keras sekali, karena energi di dunia terbatas. Gitu. Sekarang Amerika, China sama Rusia di dunia ini mungkin kompetisi dia, tapi dia sekarang sedang melakukan nambang batu di bulan. Namanya helium. Helium itu 100 kg helium itu bisa menghidupkan Amerika 1 tahun. Tapi mencari energi karena di dunia yang sudah hampir habis, terbatas, diperkirakan sekian ratus ke depan habis ini.
Itu maka dia cari sebuah cara yang baru. Sekarang di bulan nampaknya namanya itu. Ini orang Tunas kemarin tidak nama sampai bulan. Orang sudah nama sampai bulan sekarang. Gitu. Itu bagaimana kalau energi? Karena semua mesin-mesin bapak mau bikin smelter segala macam. Kalau nggak ada listrik gimana? PLN ada PLN, ada PLN. Minggu lalu saya ke PLN, gitu. Kemudian minggu lalu juga saya ke kawasan industri Banten. Sebelahnya Wadi dengan grupnya saya ketemu sendiri. Ada 3 grup dari China berinvestasi besar sekali investasi mungkin 50 triliun, mungkin hampir 100 triliun kalau digabung tiga ini. Tapi tidak bisa jalan kenapa? Tidak ada listrik Pak. Sulsel ini hampir krisis listrik. Jadi kalau ada kampung industri mau masuk tidak ada listrik. Jadi kalau industri mau masuk listriknya harus dibangun. Gitu. Karena listrik di sini kan sampai Sultra. Kepala PLN itu Sultra, listrik terbatas. Energi, water itu. Satu lagi food, makanan. Makanya negara seperti kita yang ngambil sekali karena makanannya stok makanannya kuat. Vietnam hari ini beras segala macam kalau dikata kurang pasti ketemu. Gitu. Ukraina kenapa direbutkan? Karena di penghasil jagung yang terbesar di dunia salah satunya. Gitu. Kemudian juga matahari ya, minyak matahari itu beban besar itu Ukraina. Gandum terbesar di dunia salah satunya adalah Ukraina. Gitu ya. Jadi kawan-kawan ini harus mengerti geopolitik dunia, mengerti. Jangan lagi bicara yang kecil-kecil. Nah, membangun Sulsel ini kalau dibandingkan negara lain jauh lebih luas dibanding beberapa negara. Negara-negara kecil negara ini. Luas sekali negara kita Sulawesi Selatan ini. Luas sekali. Kalau menjadi negara sendiri lebih luas sekali. Sayangnya dari hampir 7 juta hektar luas negara Selatan mungkin Pak Kamil yang lebih paham. Kurang dari 2 juta yang ditanami. Entah tanam atau hasil tambang dulu. 5 juta itu lahan tidur ratusan tahun sampai hari ini. Hanya pohon-pohon kita hanya dapat pohon saja. Bahkan pohon sudah habis, maka hari ini panas sekali udara selesai 33, 35, 36 panas sekali. Bagaimana mengubah ini? Ini sekarang dunia ini mengubah. Maka nanam pohon. Kalau sekarang nanam pohon hasilnya buat apa? Gitu. Bisa kita sama pasti. Maka nanam pohon yang menghasilkan itu, nanam buah apa segala macam. Nah, kita karena waktu saya singkat ada sebuah produk makanan dan tidak sekedar mengapa bisa filosofinya. Jadi filosofinya bisa itu karena sadar atau tidak sadar orang Bugis Makassar, Nanda Toraja, orang Sulawesi ini secara alamiah di dalam tubuhnya orang Bugis Makassar ini ada 2 makanan, 1 ikan. Di dalam tubuhnya orang Makassar ini Bugis Makassar, Selatan 1 ikan. Pagi makan ikan, siang makan ikan, malam makan ikan. Makanya dia seperti orang Jepang. Makanya pintar-pintar orang Bugis Makassar ini. Karena ikan itu kan perkembangan otak lebih bagus. Pintar-pintar, semua orang bilang orang pintar-pintar. Bahkan sengaja juga. Ya, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorna Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program kita sore hari ini. Program Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita akan membahas terkait Sulawesi Selatan serius menuju Provinsi Pisang. Sebagai pengantar, misi PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menjadikan Sulawesi Selatan, Provinsi Pisang mendapat lampu hijau dari DPRD Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharudin Alrif, mengaku gerakan gemar menanam pisang atau G2MP merupakan terobosan baru yang butuh didukung. G2MP disebutnya menjadi roda transformasi petani modern di Sulawesi Selatan. Lebih jauh, G2MP dinilai menjadi momen mengubah wajah Sulawesi Selatan dalam komoditas pisang. Sulsel bisa menjadi produsen hingga pusat industri pisang. Terkait anggaran, ia mengaku bisa disesuaikan kembali. G2MP bisa mendapat alokasi di perubahan hingga menjadi pokok di tahun 2024. Diketahui, PJ Gubernur Sulawesi Selatan menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan untuk ditanami pisang. 1 hektar saja disebutnya bisa ditanami sampai 2.000 pohon, sehingga dengan 100.000 hektar, maka diprediksi bisa menghasilkan 200 juta pohon pisang. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Faki Imtiaz, yang akan melaporkan lebih lanjut. Selamat sore, rekan Faki. Selamat sore rekan Tio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Faki? Alhamdulillah sehat. Baik, ya sesuai prolog yang Vio sudah sampaikan dan juga bacakan terkait adanya isu bahwa DPRD Sulawesi Selatan mendukung Provinsi Sulawesi Selatan menuju Provinsi Pisang. Tentunya ada rapat koordinasi yang telah diadakan sebelumnya hingga ditetapkannya penetapan ini membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP. Tentunya rapat koordinasi ini terselenggara di mana dan kapan diadakannya? Rekan Faki boleh informasikan buat Tribuners, silakan. Baik Tribuners, rapat koordinasi membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP yang diselenggarakan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berlangsung di Baru Kabupaten Loam, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis 28 September 2023 malam. Rapat koordinasi ini sengaja dihadirkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk merangkul seluruh pihak stakeholder jajaran dari pemerintahan, dari pihak swasta, dari investor, akademisi, hingga masyarakat umum untuk sama-sama membahas bagaimana menyukseskan misi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang ingin menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan industri pisang di Indonesia. Nah, dalam rapat koordinasi ini PJ Gubernur Bahtiar Baharudin banyak memberikan atau menyampaikan ide-idenya dalam menyusun rencana strategis mendukung program gemar menanam pisang di Sulawesi Selatan. Bahkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin menghadirkan salah satu CEO PT Great Giant Food asal Lampung yang memang konsen di bidang komoditas pisang untuk hadir memberikan gambaran rancangan bagaimana menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan juga menjadi pusat industri pengembangan komoditas pisang menjadi komoditas jualan lainnya yang bernilai ekonomi seperti itu, kan Tio. Di highlight sekali lagi siapa saja pihak yang ikut serta terlibat dalam rakor tersebut. Tadi ada beberapa yang disebutkan, tapi mungkin untuk lebih jelasnya boleh disampaikan sekali lagi ada pihak mana saja? Ya, berbagai pihak memang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini. Pertama tadi dari PT Great Giant Food yang memang sudah konsen di bidang komoditas pisang, tepatnya di Kabupaten Lampung. Selain itu juga datang dari jajaran organisasi perangkat daerah
Pemprov Sulawesi Selatan, ya, yang hadir langsung ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Arsyad, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian jajaran organisasi perangkat daerah lainnya, lalu dari pengusaha-pengusaha pisang di Sulawesi Selatan, lalu ada juga dari investor, dari akademisi juga hadir, dari kampus Universitas Hasanuddin, dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kampus Universitas Negeri Makassar, yang juga digandeng oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut dalam menyukseskan penelitian tentang bagaimana pisang bisa menjadi komoditas utama di Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga dari kalangan petani pisang, kemudian dari jajaran dinas-dinas terkait Forkopimda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang juga hadir. Bapak Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf juga hadir, Bupati Wajo Amran Mahmud juga hadir dalam rapat koordinasi malam tadi, dan mereka semua ikut ya dalam merumuskan atau mencanangkan gerakan bagaimana gemar menanam pisang ini bisa terselenggara di 24 kabupaten kota. Bahkan juga perwakilan dari DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Alrif juga ikut dalam diskusi, memaparkan bagaimana dukungan dari DPRD Sulsel sendiri dalam menyukseskan program yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Seperti itu rekan Vio. Baik, iya tentunya dengan adanya gerakan atau program G2MP ini membuat masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan akan bergegas begitu mendukung program tersebut. Tapi mungkin kalau yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan terkait tujuan program G2MP ini adalah mengarah kemana nih rekan Fakih? Ya, mengapa PJ Gubernur Sulawesi Selatan memilih pisang sebagai komoditas utama pengembangan dalam 1 tahun ke depan, sekitar 1 tahun masa kepemimpinannya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Bahtiar sendiri berangkat dari forum rapat koordinasi para pemimpin daerah yang terselenggara di awal 2023 lalu. Nah, saat itu Bahtiar Baharudin sendiri juga hadir sebagai perwakilan sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota untuk concern pada satu komoditas utama yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi lumbung utama dari daerah tersebut. Nah, dari rapat tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih dan melihat ada beberapa daerah yang sukses seperti Indramayu dengan yang sukses dengan tanaman ataupun hasil mangganya. Nah, melihat hal tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih pisang untuk menjadi tanaman budaya yang akan diproduksi Sulsel dengan jumlah yang besar dan akan diekspor sampai ke luar negeri. Kenapa pisang? Karena Bahtiar Baharudin menilai bahwa pisang menjadi makanan budaya di Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan disebutnya banyak mengonsumsi pisang sehari-hari, dalam bentuk itu pisang sebagai buah maupun diolah seperti pisang goreng, barongko, dan banyak kue tradisional lainnya. Nah, hal ini yang membuat Bahtiar Baharudin berpikir bahwa pisang sebagai makanan budaya yang dikonsumsi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Nah, ujung dari ide Bahtiar Baharudin adalah bagaimana Sulsel menjadi produsen pisang besar di Indonesia maupun di dunia. Bahtiar Baharudin ingin membawa Sulsel bersaing dengan negara-negara penghasil pisang seperti Filipina, Thailand, dan ingin membawa Sulsel sebagai ikut berkontribusi dalam ekspor pisang di dunia seperti itu. Tekan Tio. Baik, tentunya karena ada hasil yang dilihat di beberapa kota sebelumnya oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini dan juga akan melangsungkan nantinya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin terkait target tanaman pisang yang akan ditanami di Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, ada beberapa angkanya? Ya, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bahtiar Baharudin dari hasil riset sementara bahwa lahan pertanian di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 6,7 juta hektar. Namun
dari jumlah tersebut, dari 6,7 juta hektar, baru 1,7 juta hektar lahan yang telah ditanami oleh petani, baik itu komoditas hortikultura lainnya. Nah, dari angka tersebut yang masih tidak belum ditanami ada sekitar 5 juta hektar. Nah, ini yang peluang ini yang dilihat Bahtiar Baharudin sebagai peluang untuk menanam pisang di Sulawesi Selatan. Targetnya dalam kepemimpinannya, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin ini menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan. Jadi 100.000 hektar lahan ini tersebar di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan yang nantinya akan menjadi penopang produksi pisang di Sulawesi Selatan. Nah, dari 100.000 hektar itu, 1 hektar saja disebutnya bisa menghasilkan 2.000 pohon pisang. Nah, dari 100.000 hektar tersebut, maka bisa menghasilkan 200 juta pohon. Nah, dengan ini, maka produsen pisang di Sulsel ini menghasilkan banyak ataupun menghasilkan masukan yang tinggi bagi pendapatan asli daerah Sulsel. Nah, itu yang menjadi target Bahtiar dalam setahun ke depan atau dalam masa jabatannya sebagai penjabat ada 100.000 hektar lahan di Sulsel yang bisa ditanami pisang dengan estimasi 1 hektar pisang itu bisa ditanami sekitar 2.000 pohon seperti itu rekan Gio. Oke, berarti sudah benar ya, maksudnya ini sekaligus klarifikasi atas prolog yang sudah Vio bacakan tadi, karena ada beberapa angka yang sudah Vio sebutkan, tapi sudah diklarifikasi oleh rekan Faki, dalam hal ini sudah meliput dan juga menghimpun informasi lebih lengkap. Dan mungkin terkait kalau adanya 100 hektar lahan di Sulawesi Selatan, tentunya ada cara-cara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berupaya meningkatkan produksi, khususnya produk atau pisang itu sendiri. Bagaimana cara atau langkah-langkah Pemprov Sulsel hingga saat ini? Ya, hingga saat ini Pemprov Sulsel sendiri menggandeng salah satu perusahaan yang memang concern di produksi komoditas pisang. Nah, namanya itu PT, tadi yang saya katakan PT Great Giant Food. PT Great Giant Food ini memang fokus pada produksi pisang di Provinsi Lampung. Nah, PT Great Giant Food ini memiliki luas lahan sekitar 32.000 hektar untuk ditanam pisang. Dari 32.000 hektar ini, revenue per tahun PT Great Giant Food ini 5 triliun dari budidaya pisang. Nah, ini yang dilihat oleh Pemprov Sulsel hingga akhirnya memilih PT Great Giant Food sebagai mitra kerja dari Pemprov Sulsel sendiri. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan bersuruh ataupun sudah kemarin sempat dikirim ya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikirim langsung melihat bagaimana produksi pisang di PT Great Giant Food. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan mengadopsi cara tersebut untuk bisa diimplementasikan di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, PT Great Giant Food ini dia membudidayakan, mengintegrasikan sektor produksi pertanian dan peternakan. Jadi budidaya pisang ini, kalau misalkan seperti kita ketahui bersama bahwa pisang ini memiliki limbah yang cukup banyak ya, ketika selesai tumbuh 1 kali kan itu ada limbahnya. Nah, PT Great Giant Food ini memakai limbah ini sebagai pakan ternak untuk memberikan pakan ternak sekitar 20.000 sapi. Nah, ini yang nanti juga akan ditiru bagaimana mengintegrasikan antara sektor pertanian dan sektor peternakan. Kemudian untuk cara sendiri, Pemprov Sulsel sendiri akan dibantu oleh PT JJF tadi, nantinya akan diberikan pengarahan langsung oleh tim dari JJF dan juga ada tim yang dibentuk oleh Pemprov Sulsel, diberikan pengarahan bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara, sampai bagaimana cara menghindarkan pisang ini dari penyakit yang bisa membuat kualitas pisang menurun. Nah, ini semua akan coba dipelajari yang saat ini sedang berlangsung oleh Pemprov Sulsel dari PT JJF dan nantinya akan diimplementasikan di produksi pisang di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Tio.
Baik, jadi kalau pertanyaan mengenai tanggapan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Sulawesi Selatan tentunya sudah sangat mendukung dan juga langsung mengirimkan beberapa staf begitu ya, untuk mungkin mengambil ilmu-ilmu yang ada kemudian bisa mengimplementasikannya nanti di Sulawesi Selatan. Lantas mungkin terkait dengan pihak-pihak atau mungkin dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, daerah mana saja nih yang sudah menyatakan siap menyukseskan program G2MP ini? Ya, secara umum 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan sudah menyatakan siap membantu menyukseskan program PJ Gubernur Sulawesi Selatan menjadikan Sulsel sebagai provinsi penghasil pisang. Nah, hingga saat ini memang ada beberapa daerah yang sudah mulai, salah satunya itu Kabupaten Wajo yang sudah menyiapkan 5.000 hektar lahan pertanian untuk ditanami pisang. Nah, itu sudah disiapkan, salah satunya di Desa Pasolereng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Bone juga sudah menyiapkan lahan. Pekan lalu PJ Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Farudin sudah berkunjung ke Wajo dan Bone untuk memastikan kesiapan lahan tersebut, dan untuk bibit sendiri sudah diakomodir oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Imran Joshi sudah memastikan akan memberikan bibit-bibit pisang Cavendish untuk ditanam di kedua wilayah tersebut. Dan nantinya mengikut 24 kabupaten kota juga akan menyediakan lahan-lahan mereka untuk ditanami komoditas pisang seperti itu, rekan Vio. Kalau berbicara tentang komoditi hortikultura pisang ini, tentunya kan sudah ada sebelumnya sudah banyak begitu yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk informasi terkait daerah mana nih yang paling banyak dengan komoditi hortikultura khususnya pisang ini, di daerah mana nih rekan Fakih? Ya, untuk di Sulsel sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kemarin, data yang telah dihimpun memang setiap tahun produksi pisang di Sulsel itu meningkat. Tahun 2018 ada sekitar 136.000 ton, kemudian tahun 2019 meningkat 142.000 ton, tahun 2020 146.000 ton, meningkat gratis, kemudian tahun 2021 161.000 ton, serta tahun 2022 179 ton. Misal untuk daerah sendiri di tahun 2022 lalu memang Pinrang menjadi spot paling banyak ya, daerah yang paling banyak memproduksi pisang sekitar 34.000 ton, lalu menyusul Bone dengan 30.000 ton, lalu ada Luwu, Baru, dan juga Kabupaten Goa. Kelima wilayah ini menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lalu, dan memang ditargetkan tahun ini daerah lain bisa menyusul produksi pisang dari kelima daerah ini sehingga angka 179.000 ton tahun 2020 lalu yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan bisa meningkat lebih jauh seperti itu. Ya benar, tentunya dengan bantuan nanti oleh bibit-bibit yang akan dibagikan secara rata dan juga menyeluruh di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, membuat atau juga menjadikan harapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bisa terrealisasi. Mungkin pertanyaan terakhir buat rekan Fakih terkait komoditas lain yang menjadi prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini? Ya, untuk komoditas lainnya, salah satu ide yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Farudin, adalah gerakan menanam cabai. Kita ketahui orang Sulsel itu banyak mengonsumsi cabai setiap harinya. Nah, ini yang dilihat Gubernur Sulawesi Selatan, apalagi ini cabai ini setiap pekan dievaluasi oleh Dr. Farudin menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulsel, yang di sekitar bulan lalu itu di tahun lalu angkanya 3,53% angka inflasinya. Nah, untuk menekan angka inflasi tersebut, kemudian di tengah konsumsi cabai yang tinggi, PJ Gubernur Bahtiar juga memberikan atau menelurkan gagasan ide terkait gerakan menanam cabai. Jadi seluruh ASN Sulawesi Selatan itu dilakukan untuk menanam cabai di halaman rumahnya, sekitar 10 pohon cabai di setiap rumah-rumah ASN. Nah, gerakan ini dimulai dari ASN terlebih dahulu sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi rumah-rumah ASN, gedung-gedung perkantoran, kantor camat, kantor lurah itu nantinya akan menjadi pusat dari menanam pisang, menanam cabai maksud saya,
di halaman-halaman kantor dan nantinya juga di halaman rumah para ASN, baik itu ASN Pemprov, Sulsel, ASN Kabupaten Kota, juga harus untuk menanam cabai di halaman rumahnya. Nah, ini menjadi salah satu fokus dari PJ Gubernur Bahtiar Pak Rudin juga, selain pisang yang akan terus dijaga selama masa kepemimpinannya di Sulawesi Selatan, seperti itu rekan Vio. Ya, tentunya masih banyak atau masih ada beberapa program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Bahtiar Baharudin, dan tentunya kita bersama-sama harus bersinergi menyukseskan program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu terima kasih rekan Faki atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners. Selamat kembali bekerja, sehat selalu. Ya, Tribuners, berikut hasil liputan beserta wawancara bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Lakukan sebagai bupati gubernur gitu. Satu saja apa yang menjadi modelmu? Indramayu namanya Bupati Mangga, Brebes namanya Bupati Bawang, gitu ya. Apalagi gitu. Davao, Filipina, itu provinsi pisang, gitu loh. Nah, ini inspirasi saya itu di situ, gitu. Sulsel ini ada tanaman perenungan saya nih. Nanti teman-teman wartawan boleh koreksi saya atau memberikan masukan tambahan. Hasil perundangan saya dari semua jenis tanaman yang tumbuh di Sulawesi Selatan ini, gitu, ada satu tanaman yang menjadi tanaman budaya orang Selatan dan makanan budaya orang Selatan. Begitu kita buka bosara, isinya berongkoh. Begitu sore-sore kok ajak saya makan pisang epek Pantai Losari, gitu kan. Pagi-pagi pisang goreng ini, pisang goreng macam-macam jenisnya, Belanda, Prancis, Jerman dan seterusnya. Pisang hijau gitu kan. Ya kan? Kamu bikin pukis lagi, kau bikin apa kue-kue segala macam penganan, semua serba pisang termasuk gitu. Nah, bagi saya sebagai orang Bugis Makassar, pisang ini adalah makanan budaya orang Selatan. Pagi makan pisang, setengah jam 10 makan pisang, jam 12 makan pisang, jam 3 sore makan pisang, sore-sore makan pisang, tengah malam makan pisang. Apalagi kalau sudah ada diabetes, pasti pagi-pagi makannya telur sama pisang aja, nggak makan nasi lagi dia. Ini bisa menjadi makanan budaya kita. Sayangnya di Sulsel ini tidak ada budidaya. Saya sebelum menjadi penjabat gubernur sudah melakukan beli bibit dari Lampung, saya bawa ke sini. Maka hari ini saya undang pemilik kebun pisang terbesar di Indonesia, eksportir nomor 35%. 1% untuk 65 negara di dunia pisang. Kemudian penyuplai nanas 35% untuk negara Middle East. Namanya PT Gripina Pelito yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Tenggemus. Saya perintahkan Pak Sekda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga mengajak kawan-kawan UPT yang lain, termasuk swasta dan para ahli untuk ke sana. Di sana itu pisangnya 32.000 hektar, gitu dia. Nah, sampahnya nih pisang yang ditebang, batangnya segala macam itu dimakan sapi 20.000 ekor. Nah, bagaimana, kenapa peternakan kita tidak sukses di selatan? Coba jawab. Kurang pakannya, Pak. Betul, kamu cerdas sekali. Tidak ada pakan tanggal 1 Januari sampai 30 Desember yang jumlah gizinya sama. Waktu 4 bulan tadi itu kering, itu habis. Maka kalau mau beternak siapin dulu pakannya. Nah, salah satu pakan tradisional cabuk, ya itu tadi. Itu tadi pisang itu dimakan 20.000 ekor. Kalau kita makan pohon pisang 32.000 hektar, enggak bisa kita makan itu sampahnya pisang gitu kan. Nah, itu orang cerdas itu. Tapi memproduksi dalam jumlah besar, bayangkan saya beli di Lampung itu, namanya pohon pisang satu pohon itu 10.000 gitu kan. Kalau kita beli 20.000 pohon pakai 200 juta. Transportasinya ke sini 39 juta. Saya sendiri sudah melakukan. Gitu. Jadi kita perlu uang 239 juta baru sampai itu barang di Bone itu 20.000 pohon gitu. Karena kita masih produksi menol. Nggak ada sini kalau kita beli 1.000 pohon nggak ada, 10.000 pohon nggak ada. Karena kita masih menol. Nah, sementara sebenarnya bisa diproduksi massal dengan teknologi sederhana namanya kultur jaringan. Nah, Indonesia ini impor bahan-bahan seperti itu menghabiskan uang 4 triliun per tahun. Hanya sekedar beli bibit melong lah, bibit durian lah, bibit nangka lah, macam-macam itu ke Thailand, ke Taiwan, macam-macam negara penghasil dan seterusnya. Mesti bisa produksi. Yang 10.000 itu bisa tekan harganya itu mungkin juga cukup dengan 3.000 perak begitu. Jauh sekali penghematannya. Sama tadi yang saya cerita kawan-kawan, bayangkan ratusan tahun di pantai timur itu tidak ada pelabuhan-pelabuhan.
barang gitu, kontainer mulai dari utara sampai Sinjai. Apa yang terjadi? Jalan-jalan kita antara Makassar dengan menghubungkan daerah tersebut, itu cepat rusak. Karena barang-barang mulai dari barang sembako yang ringan sampai baja, Anda angkut pakai truk-truk ke jalan-jalan yang sempit itu. Jadi daya tahan jalan juga menjadi cepat rusak. Coba kalau kau bikin itu namanya pelabuhan, berapa efisiensi kita terhadap jalan-jalan kita ratusan kilometer itu. Nah ini tidak pernah dipikirkan. Saya gubernur memikirkan, karena sudah lama sih untuk kampung saya ini. Walaupun saya 28 tahun merantau, tapi bukan saya tidak mengerti apa yang terjadi di wilayah ini. Saya mengerti apa yang terjadi dari sisi darat, laut, udara, dan seterusnya. Dari sisi udara misalnya gitu, kita kesulitan. Kita keluar Sulsel ini kan hanya 2 cara, hanya 2 saja keluar negerinya, hanya Singapura saja dengan Malaysia. Bagaimana bisa kita maju ke daerah ini? Hanya 2, kita aksesnya hanya 2 negara. Kita tidak bisa akses langsung ke China, Jepang, Korea. Semua harus ke Jakarta dulu. Padahal lebih jauh jaraknya. Kita kan berada di lintang utara. Pulau Jawa ini kan lintas selatan. Selisihnya 2 jam. Itu. Korea ke sini cuma 5 jam. Korea ke Jakarta 7 jam. Penghematan mestinya kenapa harus putar-putar ke sana? Dari sisi lautnya, laut juga demikian. Barang-barang yang kita ekspor harus transit Surabaya dulu, lewat Selat Malaka, mampir dulu di Singapura. Pasti dicap itu mahal sekali biayanya. Nah, kalau pelabuhan ini bisa langsung ekspor ke China, Jepang, Korea, dan negara-negara lintang utara kita, itu kita menghemat banyak sekali melalui Alki 2 saja. Gitu. Nah, tapi ini kan bukan porsi saya untuk mengatur lalu lintas udara dengan lalu lintas perdagangan laut. Nah, ini bagian yang akan saya perjuangkan sebagai penjabat gubernur. Kalau tidak mengubah ini, produksi kita itu nanti terus harganya murah terus, karena kita tidak bisa bawa keluar ke negara itu, menjadi tidak kompetitif. Jadi selain kita memikirkan apa yang terjadi di daratan Sulawesi Selatan, kita juga harus memikirkan harus keluar dengan pulau-pulau lain atau negara-negara lain di dunia. Jadi insya Allah pelan-pelan secara bertahap saya ajak diskusi, brainstorming kawan-kawan di provinsi. Saya tahu di Pemprov ini literaturnya ini enggak darat, laut sama udara. Itu yang bekerja di keseluruhan. Ini komandannya kalau kita tahu. Kemudian Pak Kadi harus bisa kasih jelas satu, kasih tahu. Lain mana? Jakarta. Oh ya, saya baru pergi selisih pesawat dari udara bersama ini. Kemudian Pak Kadi salah saya pokoknya ini teman kali saya di Bogor. Ini dulu Pak, ini kali penumpang dari. Kami sering operasi sama-sama di Bogor, cuma dia di hutan, saya di kotanya. Karena kita sini di kotanya, cuma di hutan dia. Mengoperasi di Bogor, sampai di Bogor. Kemudian sahabat saya sebutkan juga Pasida Selatan, kemudian Bupati Wali Kota, kemudian Bupati Goa, kemudian Bupati Wajib lari masuk Pak Iman. Minggu lalu saya sudah lihat ada 5.000 hektar sudah ada lahannya. Kemudian ini bos ikan sekaligus yang banyak durian yang baru nanam durian di hektar di sini nggak ada sini, jadi kalau di sini nggak laku sih, yang besar sih. Kalau di Tekalan, yang kiri konteks dari Tekalan, ini dari Tekalan, jadi buat kemudian masih kami ini sudah siapin 20.000 hektar, yang siap di depan mata dan sekitar 1.200 sudah. Kemudian waktu mau bermain kemudian kemudian waktu sampai kemudian waktu dari tanah raja kemudian kembali ke raja waktu ya Sulawesi Utara ya Bupati Segera Bilang kemudian Utara Segera Utara kemudian Kepala Otoritas Jasa Keuangan dari nama 11 LOJK kemudian Rektor Tulis lalu beliau ketua Muhammadiyah Selatan saya sudah bertemu dan kita sudah janji mau kasih lab kulturnya yang mewakili Rektor BNN Resmi Makassar Ikip. Nanti juga kita janji mau kasih satu untuk jaringan yang mewakili Rektor Unas tidak atas pertanyaan kawan-kawan Unas itu ada Profesor Bisa
Jadi khusus penyakit cairan kalau orang bilang ini. Merah itu apa namanya? Darah apa? Darah. Tapi bukan sih darah itu. Nah itu profesor Islam. Di sini ya secara memang siapa profesor Islam? Tidak banyak profesor ini di Indonesia. Jadi saya kulit ilmuwan di Indonesia tidak banyak. Doktornya bisa. Gitu. Bukan dokter daunnya, bukan dokter batang, bukan dokter kulitnya, jadi nggak banyak di Indonesia. Jadi kan mungkin ilmu pertanian, biologi harus berkembang juga. Apa skripsinya tentang pisang, apa itu tesisnya penelitian disertasi tentang pisang. Untuk itu ya peneliti itu. Jadi harus kita punya peneliti utama di bidang pisang yang pakai dia terus. Kalau tidak mengembangkan ilmuwan, jadi kita ketinggalan. Karena riset dengan perkembangan itu harus sejalan. Jadi coba kita temukan ini segala macam. Jadi supaya kampus ini tidak bergerak sendiri, tidak bersesuai dengan alam nyata di masyarakat. Kita pelan-pelan sambungkan hidup anak ini dengan kehidupan nyata di masyarakat. Jangan hanya beralih di tesis dan utama saja. Ini sudah kita kita satukan dalam satu gerak langkah untuk menjawab tantangan ini. Pimpinan PD kepala sosial ya hidup PTPN bos gula ini tembuk susah apa sudah punya baik tidak ada lagi yang ada tinggal sedikit karena sawit gitu. Besok saya minta tolong dia dan sawitnya diganti pisang saya semua. Nanti kalau bisa meyakinkan bahwa ini bisa lebih tinggi daripada nilai ekonomi itu, ya kita diskusi sama Menteri BUMN kan wanita itu. Kenapa enggak? Ini toh beliau di BUMN ini juga kan mewakili negara juga, pemerintah juga. Cuma kalau kami dengan pemerintah yang uangnya sama Menteri Keuangan ini kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi beliau pemerintah juga. Semua bergerak untuk menghadirkan sejahtera juga. Jika kawan-kawan BUMD yang hadir, banyak sekali kawan-kawan dari belakang juga saya tidak satu. Tapi ini berkat malam ini dan kepada yang hadir melalui virtual, ini hari virtual kan nonton seluruh Selatan dan saya suruh juga kawan-kawan yang di sekolah. Terima kasih rekan-rekan pers gitu. Ini malam penting buat saya. Kita sedang menggagas sebuah perubahan dan sesuatu yang kemudian kita ikhtiarkan program berdampak nyata pada informasi sosial. Ini rekan-rekan kali juga ya dari ulama, ini dari Basnas, terima kasih Bro, di Basnas dari bagaimana perguruan tinggi bergerak, pemerintahan juga bergerak, parlemen DPRD juga bergerak, politisinya, BUMN, BUMD yang akan bergerak, lembaga-lembaga keuangan, jasa keuangan, swasta yang bergerak. Jadi semua bergerak kemudian kelompok masyarakat ini kita mau membuat ini menjadi sesuatu besar. Nah, nanti dapat dibahas beliau bagaimana perkembangan pisang di seluruh dunia. Dunia ini tidak banyak cuma di negara ini. Yang belum bisa siapa sih? Ajaran yang menyatakan view geopolitik itu. Kalau alumni Anas masih belajar tentang view. FEW, Food, Energy, Water. Siapa yang menguasai tiga-tiganya atau salah satunya, dia akan menjadi negara yang disedari dunia. Sekarang ini orang relatif negara relatif menghindari perang, tapi dia banyak memperkuat negara ini. Siapa yang punya air? Air pasti dia akan disegani, karena air kalau tidak ada air kita boleh bilang tidak diskusi, karena tanaman, manusia, hewan semua butuh air. Makanya lihat kota-kota besar dunia pasti tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai, pinggir danau, pinggir laut, pasti tumbuhnya di laut. Yang kedua yang punya energi, ini pertarungannya keras sekali, karena energi di dunia terbatas. Gitu. Sekarang Amerika, Cina sama Rusia di dunia ini mungkin kompetisi dia, tapi dia sekarang sedang melakukan nambang batu di bulan. Namanya helium. Helium itu 100 kg helium itu bisa menghidupkan Amerika 1 tahun. Tapi mencari energi karena di dunia yang sudah hampir habis, terbatas, diperkirakan sekian ratus depan habis ini,
Itu maka dia cari sebuah channel yang baru. Sekarang di bulan nampaknya namanya itu. Ini orang masuk kemarin tidak nama sampai bulan. Orang sudah nama sampai bulan sekarang. Gitu. Itu bagaimana kalau energi? Karena semua mesin-mesin bapak mau bikin smelter segala macam. Kalau nggak ada listrik gimana? PLN ada PLN, ada PLN. Minggu lalu saya ke PLN, gitu. Kemudian minggu lalu juga saya ke kawasan industri Bantai. Sebelahnya Buadi dengan grupnya saya ketemu sendiri. Ada 3 grup dari China berinvestasi besar sekali investasi ini 50 triliun mungkin hampir 100 triliun kalau digabung 3 ini. Tapi tidak bisa jalan kenapa? Tidak ada listrik Pak. Sulsel ini hampir krisis listrik. Jadi kalau ada kampung industri mau masuk tidak ada listrik. Jadi kalau industri mau masuk listriknya harus dibangun. Gitu. Karena listrik di sini kan sampai Sultra. Kepala PLN itu Sultra, listrik terbatas. Energi. Water itu. Satu lagi food, makanan. Makanya negara seperti kita yang mengambil sekali karena makanannya stok makanannya kuat. Vietnam hari ini beras segala macam kalau kita kekurangan pasti kita kuat. Gitu. Ukraina kenapa direbutkan? Karena di penghasil jagung yang terbesar di dunia salah satunya. Gitu. Kemudian juga matahari ya, minyak matahari itu dan sawit itu Ukraina. Gandum terbesar di dunia salah satunya adalah Ukraina. Gitu ya. Jadi kawan-kawan ini harus mengerti geopolitik dunia, mengerti. Jangan lagi bicara di sini. Nah, membangun Sulsel ini kalau dibandingkan negara lain jauh lebih luas dibanding beberapa negara. Negara-negara kecil negara ini. Luas sekali negara kita Sulawesi Selatan ini. Luas sekali. Kalau mau jadi negara sendiri, luas sekali. Sayangnya dari hampir 7 juta hektar luas sekitar selatan mungkin Pak Kamil yang belum paham. Kurang dari 2 juta yang ditanami entah tanam atau hasil tambah begitu. 5 juta itu lahan tidur ratusan tahun sampai hari ini. Hanya pohon-pohon kita hanya dapat pohon saja. Bahkan pohon sudah habis, maka hari ini panas sekali udara selesai 33, 35, 36 panas sekali. Bagaimana mengubah ini? Ini sekarang dunia ini mengubah. Maka nanam pohon. Kalau sekarang nanam pohon gak ada hasilnya buat apa? Gitu. Bisa jelas sama pasti. Maka nanam pohon yang menghasilkan itu, nanam buah apa segala macam. Nah, kita karena waktu saya singkat, ada sebuah produk makanan dan tidak sekedar kenapa bisa, mengapa bisa, filosofinya. Jadi filosofinya bisa itu karena sadar atau tidak sadar orang Bugis Makassar, Nanda, Toraja, orang Sulawesi ini secara alamiah di dalam tubuhnya orang Bugis Makassar ini ada 2 makanan, 1 ikan. Dalam tubuhnya orang Makassar ini di Makassar, Selatan 1 ikan. Pagi makan ikan, siang makan ikan, malam makan ikan. Makanya dia seperti orang Jepang. Makanya pintar-pintar orang di Makassar ini. Karena ikan itu kan pertumbuhan otak jadi bagus. Pintar-pintar semua dilakukan pintar-pintar. Bahkan sehingga ini juga. Ya, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiona Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program kita sore hari ini. Program Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita akan membahas terkait Sulawesi Selatan serius menuju Provinsi Pisang. Sebagai pengantar, misi PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menjadikan Sulawesi Selatan, Provinsi Pisang mendapat lampu hijau dari DPRD Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharudin Alrif, mengaku gerakan gemar menanam pisang atau G2MP merupakan terobosan baru yang butuh didukung. G2MP disebutnya menjadi roda transformasi petani modern di Sulawesi Selatan. Lebih jauh, G2MP dinilai menjadi momen mengubah wajah Sulawesi Selatan dalam komoditas pisang. Sulsel bisa menjadi produsen hingga pusat industri pisang. Terkait anggaran, ia mengaku bisa disesuaikan kembali. G2MP bisa mendapat alokasi di perubahan hingga menjadi pokok di tahun 2024. Diketahui PJ Gubernur Sulawesi Selatan menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan untuk ditanami pisang. 1 hektar saja disebutnya bisa ditanami sampai 2.000 pohon, sehingga dengan 100.000 hektar, maka diprediksi bisa menghasilkan 200 juta pohon pisang. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Faki Imtiaz, yang akan melaporkan lebih lanjut. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore rekan Tio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Faki? Alhamdulillah sehat. Baik, ya sesuai prolog yang Vio sudah sampaikan dan juga bacakan terkait adanya isu bahwa DPRD Sulawesi Selatan mendukung Provinsi Sulawesi Selatan menuju Provinsi Pisang. Tentunya ada rapat koordinasi yang telah diadakan sebelumnya hingga ditetapkannya penetapan ini membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP. Tentunya rapat koordinasi ini terselenggara di mana dan kapan diadakannya? Rekan Faki boleh informasikan buat Tribuners, silakan. Baik Tribuners, rapat koordinasi membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP yang diselenggarakan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berlangsung di Baru Kabupaten Loang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis 28 September 2023 malam. Rapat koordinasi ini sengaja dihadirkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk merangkul seluruh pihak stakeholder jajaran dari pemerintahan, dari pihak swasta, dari investor, akademisi, hingga masyarakat umum untuk sama-sama membahas bagaimana menyukseskan misi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang ingin menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan industri pisang di Indonesia. Nah, dalam rapat koordinasi ini PJ Gubernur Bahtiar Baharudin banyak memberikan atau menyampaikan ide-idenya dalam menyusun rencana strategis mendukung program gemar menanam pisang di Sulawesi Selatan. Bahkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin menghadirkan salah satu CEO PT Great Giant Food asal Lampung yang memang konsen di bidang komoditas pisang untuk hadir memberikan gambaran rancangan bagaimana menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan juga menjadi pusat industri pengembangan komoditas pisang menjadi komoditas jualan lainnya yang bernilai ekonomi seperti itu, Tio. Di highlight sekali lagi siapa saja pihak yang ikut serta terlibat dalam rakor tersebut. Tadi ada beberapa yang disebutkan, tapi mungkin untuk lebih jelasnya boleh disampaikan sekali lagi ada pihak mana saja? Ya, berbagai pihak memang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini. Pertama tadi dari PT Great Giant Food yang memang sudah konsen di bidang komunitas pisang, tepatnya di Kabupaten Lampung. Selain itu juga datang dari jajaran organisasi perangkat daerah
Pemprov Sulawesi Selatan, ya, yang hadir langsung ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Arsyad, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian jajaran organisasi perangkat daerah lainnya, lalu dari pengusaha-pengusaha pisang di Sulawesi Selatan, lalu ada juga dari investor, dari akademisi juga hadir, dari kampus Universitas Hasanuddin, dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kampus Universitas Negeri Makassar yang juga digandeng oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut dalam menyukseskan penelitian tentang bagaimana pisang bisa menjadi komoditas utama di Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga dari kalangan petani pisang, kemudian dari jajaran dinas-dinas terkait Forkopimda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang juga hadir. Bapak Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf juga hadir, Bupati Wajo Amran Mahmud juga hadir dalam rapat koordinasi malam tadi, dan mereka semua ikut ya dalam merumuskan atau mencanangkan gerakan bagaimana gemar menanam pisang ini bisa terselenggara di 24 kabupaten kota. Bahkan juga perwakilan dari DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Alrif juga ikut dalam diskusi memaparkan bagaimana dukungan dari DPRD Sulsel sendiri dalam menyukseskan program yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Seperti itu rekan Vio. Baik, iya tentunya dengan adanya gerakan atau program G2MP ini membuat masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan akan bergegas begitu mendukung program tersebut. Tapi mungkin kalau yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan terkait tujuan program G2MP ini adalah mengarah kemana nih rekan Fakih? Ya, mengapa PJ Gubernur Sulawesi Selatan memilih pisang sebagai komoditas utama pengembangan dalam 1 tahun ke depan, sekitar 1 tahun masa kepemimpinannya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Bahtiar sendiri berangkat dari forum rapat koordinasi para pemimpin daerah yang terselenggara di awal 2023 lalu. Nah, saat itu Bahtiar Baharudin sendiri juga hadir sebagai perwakilan sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota untuk concern pada satu komoditas utama yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi lumbung utama dari daerah tersebut. Nah, dari rapat tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih dan melihat ada beberapa daerah yang sukses seperti Indramayu dengan yang sukses dengan tanaman ataupun hasil mangganya. Nah, melihat hal tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih pisang untuk menjadi tanaman budaya yang akan diproduksi Sulsel dengan jumlah yang besar dan akan diekspor sampai ke luar negeri. Kenapa pisang? Karena Bahtiar Baharudin menilai bahwa pisang menjadi makanan budaya di Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan disebutnya banyak mengonsumsi pisang sehari-hari, dalam bentuk itu pisang sebagai buah maupun diolah seperti pisang goreng, barongko, dan banyak kue tradisional lainnya. Nah, hal ini yang membuat Bahtiar Baharudin berpikir bahwa pisang sebagai makanan budaya yang dikonsumsi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Nah, ujung dari ide Bahtiar Baharudin ini adalah bagaimana Sulsel menjadi produsen pisang besar di Indonesia maupun di dunia. Bahtiar Baharudin ingin membawa Sulsel bersaing dengan negara-negara penghasil pisang seperti Filipina, Thailand, dan ingin membawa Sulsel sebagai ikut berkontribusi dalam ekspor pisang di dunia seperti itu. Rekan Tio. Baik, tentunya karena ada hasil yang dilihat di beberapa kota sebelumnya oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini dan juga akan melangsungkan nantinya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin terkait target tanaman pisang yang akan ditanami di Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, ada beberapa angkanya? Ya, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bahtiar Baharudin dari hasil riset sementara bahwa lahan pertanian di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 6,7 juta hektar. Namun
dari jumlah tersebut, dari 6,7 juta hektar, baru 1,7 juta hektar lahan yang telah ditanami oleh petani, baik itu komoditas hortikultura lainnya. Nah, dari angka tersebut yang masih tidak belum ditanami ada sekitar 5 juta hektar. Nah, ini yang peluang ini yang dilihat Bahtiar Baharudin sebagai peluang untuk menanam pisang di Sulawesi Selatan. Targetnya dalam kepemimpinannya, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin ini menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan. Jadi 100.000 hektar lahan ini tersebar di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan yang nantinya akan menjadi penopang produksi pisang di Sulawesi Selatan. Nah, dari 100.000 hektar itu, 1 hektar saja disebutnya bisa menghasilkan 2.000 pohon pisang. Nah, dari 100.000 hektar tersebut, maka bisa menghasilkan 200 juta pohon. Nah, dengan ini, maka produksi pisang di Sulsel ini menghasilkan banyak ataupun menghasilkan masukan yang tinggi bagi pendapatan asli daerah Sulsel. Nah, itu yang menjadi target Bahtiar dalam setahun ke depan atau dalam masa jabatannya sebagai penjabat ada 100.000 hektar lahan di Sulsel yang bisa ditanami pisang dengan estimasi 1 hektar pisang itu bisa bisa ditanami sekitar 2.000 pohon seperti itu rekan Gio. Oke, berarti sudah benar ya, maksudnya ini sekaligus klarifikasi atas prolog yang sudah Vio bacakan tadi, karena ada beberapa angka yang sudah Vio sebutkan, tapi sudah diklarifikasi oleh rekan Faki dalam hal ini sudah meliput dan juga menghimpun informasi lebih lengkap. Dan mungkin terkait kalau adanya 100 hektar lahan di Sulawesi Selatan, tentunya ada cara-cara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berupaya meningkatkan produksi khususnya produk atau pisang itu sendiri. Bagaimana cara atau langkah-langkah Pemprov Sulsel hingga saat ini? Ya, hingga saat ini Pemprov Sulsel sendiri menggandeng salah satu perusahaan yang memang konsen di produksi komoditas pisang. Nah, namanya itu PT, tadi yang saya katakan PT Great Giant Food. PT Great Giant Food ini memang fokus pada produksi pisang di Provinsi Lampung. Nah, PT Giant Food ini memiliki luas lahan sekitar 32.000 hektar untuk ditanam pisang. Dari 32.000 hektar ini, revenue per tahun PT Giant Food ini 5 triliun dari budidaya pisang. Nah, ini yang dilihat oleh Pemprov Sulsel hingga akhirnya memilih PT Giant Food sebagai mitra kerja dari Pemprov Sulsel sendiri. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan berjuru ataupun sudah kemarin sempat dikirim ya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikirim langsung melihat bagaimana produksi pisang di PT Giant Food. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan mengadopsi cara tersebut untuk bisa diimplementasikan di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, PT Great Giant Food ini dia membudidayakan, mengintegrasikan sektor produksi pertanian dan peternakan. Jadi budidaya pisang ini, kalau misalkan seperti kita ketahui bersama bahwa pisang ini memiliki limbah yang cukup banyak ya, ketika selesai tumbuh 1 kali kan itu ada limbahnya. Nah, PT Great Giant Food ini memakai limbah ini sebagai pakan ternak untuk memberikan pakan ternak sekitar 20.000 sapi. Nah, ini yang nanti juga akan ditiru bagaimana mengintegrasikan antara sektor pertanian dan sektor peternakan. Kemudian untuk cara sendiri, Pemprov Sulsel sendiri akan dibantu oleh PT JJF tadi, nantinya akan diberikan pengarahan langsung oleh tim dari JJF dan juga ada tim yang dibentuk oleh Pemprov Sulsel, diberikan pengarahan bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara, sampai bagaimana cara menghindarkan pisang ini dari penyakit yang bisa membuat kualitas pisang menurun. Nah, ini semua akan coba dipelajari yang saat ini sedang berlangsung oleh Pemprov Sulsel dari PT JJF dan nantinya akan diimplementasikan di produksi pisang di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio.
Baik, jadi kalau pertanyaan mengenai tanggapan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Sulawesi Selatan tentunya sudah sangat mendukung dan juga langsung mengirimkan beberapa staf begitu ya, untuk mungkin mengambil ilmu-ilmu yang ada kemudian bisa mengimplementasikannya nanti di Sulawesi Selatan. Lantas mungkin terkait dengan pihak-pihak atau mungkin dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, daerah mana saja nih yang sudah menyatakan siap menyukseskan program G2MP ini? Ya, secara umum 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan sudah menyatakan siap membantu menyukseskan program PJ Gubernur Sulawesi Selatan menjadikan Sulsel sebagai provinsi penghasil pisang. Nah, hingga saat ini memang ada beberapa daerah yang sudah mulai, salah satunya itu Kabupaten Wajo yang sudah menyiapkan 5.000 hektar lahan pertanian untuk ditanami pisang. Nah, itu sudah disiapkan, salah satunya di Desa Pasolereng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Bone juga sudah menyiapkan lahan. Pekan lalu PJ Gubernur Sulawesi Selatan baru ini juga berkunjung ke Wajo dan Bone untuk memastikan kesiapan lahan tersebut, dan untuk bibit sendiri sudah diakomodir oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Imran Joshi sudah memastikan akan memberikan bibit-bibit pisang Cavendish untuk ditanam di kedua wilayah tersebut. Dan nantinya mengikut 24 kabupaten kota juga akan menyediakan lahan-lahan mereka untuk ditanami komoditas pisang seperti itu, rekan Vio. Kalau berbicara tentang komoditi hortikultura pisang ini, tentunya kan sudah ada sebelumnya sudah banyak begitu yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk informasi terkait daerah mana nih yang paling banyak dengan komoditi hortikultura khususnya pisang ini, di daerah mana nih rekan Fakih? Ya, untuk di Sulsel sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kemarin, data yang telah dihimpun memang setiap tahun produksi pisang di Sulsel itu meningkat. Tahun 2018 ada sekitar 136.000 ton, kemudian tahun 2019 meningkat 142.000 ton, tahun 2020 146.000 ton, meningkat drastis, kemudian tahun 2021 161.000 ton, serta tahun 2022 179 ton. Misal untuk daerah sendiri di tahun 2022 lalu memang Pinrang menjadi spot paling banyak ya, daerah yang paling banyak memproduksi pisang sekitar 34.000 ton, lalu menyusul Bone dengan 30.000 ton, lalu ada Luwu, Baru, dan juga Kabupaten Goa. Kelima wilayah ini menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lalu, dan memang ditargetkan tahun ini daerah lain bisa menyusul produksi pisang dari kelima daerah ini sehingga angka 179.000 ton tahun 2020 lalu yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan bisa meningkat lebih jauh seperti itu. Ya benar, tentunya dengan bantuan nanti oleh bibit-bibit yang akan dibagikan secara rata dan juga menyeluruh di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, membuat atau juga menjadikan harapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bisa terrealisasi. Mungkin pertanyaan terakhir buat rekan Fakih terkait komoditas lain yang menjadi prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini? Ya, untuk komoditas lainnya, salah satu ide yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, adalah gerakan menanam cabai. Kita ketahui orang Sulsel itu banyak mengonsumsi cabai setiap harinya. Nah, ini yang dilihat Gubernur Sulawesi Selatan, apalagi ini cabai ini setiap pekan dievaluasi oleh Bahtiar Baharudin menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulsel yang sekitar bulan lalu itu di tahun lalu angkanya 3,53% angka inflasinya. Nah, untuk menekan angka inflasi tersebut, kemudian di tengah konsumsi cabai yang tinggi, PJ Gubernur Bahtiar juga memberikan atau menelurkan gagasan ide terkait gerakan menanam cabai. Jadi seluruh ASN Sulawesi Selatan itu dilakukan untuk menanam cabai di halaman rumahnya, sekitar 10 pohon cabai di setiap rumah-rumah ASN. Nah, gerakan ini dimulai dari ASN terlebih dahulu sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi rumah-rumah ASN, gedung-gedung perkantoran, kantor camat, kantor lurah itu nantinya akan menjadi pusat dari menanam pisang, menanam cabai maksud saya,
di halaman-halaman kantor dan nantinya juga di halaman rumah para ASN, baik itu ASN Pemprov, Sulsel, ASN Kabupaten Kota, juga harus untuk menanam cabai di halaman rumahnya. Nah, ini menjadi salah satu fokus dari PJ Gubernur Bakhtiar Baharudin juga, selain pisang yang akan terus dijaga selama masa kepemimpinannya di Sulawesi Selatan, seperti itu rekan Vio. Ya, tentunya masih banyak atau masih ada beberapa program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Bakhtiar Baharudin, dan tentunya kita bersama-sama harus bersinergi menyukseskan program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu terima kasih rekan Faki atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners. Selamat kembali bekerja, sehat selalu. Ya, Tribuners, berikut hasil liputan beserta wawancara bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bakhtiar Baharudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Lakukan sebagai bupati gubernur gitu. Satu saja apa yang menjadi modelmu? Indramayu namanya Bupati Mangga, Brebes namanya Bupati Bawang, gitu ya. Apalagi gitu. Davao, Filipina, itu provinsi pisang, gitu loh. Nah, ini inspirasi saya itu di situ, gitu. Sulsel ini ada tanaman perenungan saya nih. Nanti teman-teman wartawan boleh koreksi saya atau memberikan masukan tambahan. Hasil perundangan saya dari semua jenis tanaman yang tumbuh di Sulawesi Selatan ini, gitu, ada satu tanaman yang menjadi tanaman budaya orang Selatan dan makanan budaya orang Selatan. Begitu kita buka bosara, isinya berongkoh. Begitu sore-sore kok ajak saya makan pisang epek Pantai Losari, gitu kan. Pagi-pagi pisang goreng ini, pisang goreng macam-macam jenisnya, Belanda, Prancis, Jerman dan seterusnya. Pisang hijau gitu kan. Ya kan? Kamu bikin pukis lagi, kamu bikin apa kue-kue segala macam penganan. Semua serba pisang. Termasuk gitu. Nah, bagi saya sebagai orang Bugis Makassar, pisang ini adalah makanan budaya orang Selatan. Pagi makan pisang, setengah jam 10 makan pisang, jam 12 makan pisang, jam 3 sore makan pisang, sore-sore makan pisang, tengah malam makan pisang. Apalagi kalau sudah ada diabetes, pasti pagi-pagi makannya telur sama pisang aja, nggak makan nasi lagi dia. Ini bisa menjadi makanan budaya kita. Sayangnya di Sulsel ini tidak ada budidaya. Saya sebelum menjadi penjabat gubernur sudah melakukan beli bibit dari Lampung, saya bawa ke sini. Maka hari ini saya undang pemilik kebun pisang terbesar di Indonesia, eksportir nomor 35%, 1% untuk 65 negara di dunia pisang. Kemudian penyuplai nanas 35% untuk negara Middle East. Namanya PT Grid Pinapel itu yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Tenggemus. Saya perintahkan Pak Sekda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga mengajak kawan-kawan UPT yang lain, termasuk swasta dan para ahli untuk ke sana. Di sana itu pisangnya 32.000 hektar, gitu dia. Nah, sampahnya nih pisang yang udah tebang, batangnya segala macam itu dimakan sapi 20.000 ekor. Nah, bagaimana kenapa peternakan kita tidak sukses di selatan? Coba jawab. Kurang pakannya, Pak. Betul, kamu cerdas sekali. Tidak ada pakan tanggal 1 Januari sampai 30 Desember yang jumlah gizinya sama. Waktu 4 bulan tadi itu kering itu habis. Maka kalau mau beternak siapin dulu pakannya. Nah, salah satu pakan tradisional cabuk, ya itu tadi. Itu tadi pisang itu dimakan 20.000 ekor. Kalau kita makan pohon pisang 32.000 hektar, enggak bisa kita makan itu sampahnya pisang gitu kan. Nah, itu orang cerdas itu. Tapi memproduksi dalam jumlah besar, bayangkan saya beli di Lampung itu, namanya pohon pisang satu pohon itu 10.000 gitu kan. Kalau kita beli 20.000 pohon pakai 200 juta. Transportasinya ke sini 39 juta. Saya sendiri sudah melakukan. Gitu. Jadi kita perlu uang 239 juta baru sampai itu barang di Bone itu. 20.000 pohon gitu. Karena kita masih produksi menol. Nggak ada sini kalau kita beli 1.000 pohon nggak ada. 10.000 pohon nggak ada. Karena kita masih menol. Nah, sementara sebenarnya bisa diproduksi massal dengan teknologi sederhana namanya kultur jaringan. Nah, Indonesia ini impor bahan-bahan seperti itu menghabiskan uang 4 triliun per tahun. Hanya sekedar beli bibit melon lah, bibit durian lah, bibit nangka lah, macam-macam itu ke Thailand, ke Taiwan, macam-macam negara penghasil penasaran. Mesti bisa produksi. Yang 10.000 itu bisa tekan harganya itu mungkin juga cukup dengan 3.000 perak begitu. Jauh sekali penghematannya. Sama tadi yang saya cerita kawan-kawan, bayangkan ratusan tahun di pantai timur itu tidak ada pelabuhan-pelabuhan.
barang gitu, kontainer mulai dari utara sampai Sinjai. Apa yang terjadi? Jalan-jalan kita antara Makassar dengan menghubungkan daerah tersebut, itu cepat rusak. Karena barang-barang mulai dari barang sembako yang ringan sampai baja, Anda angkut pakai truk-truk ke jalan-jalan yang sempit itu. Jadi daya tahan jalan juga menjadi cepat rusak. Coba kalau kau bikin itu namanya pelabuhan, berapa efisiensi kita terhadap jalan-jalan kita ratusan kilometer itu. Nah ini tidak pernah dipikirkan. Saya gubernur memikirkan karena sudah lama sepantau kampung saya ini. Walaupun saya 28 tahun merantau, tapi bukan saya tidak mengerti apa yang terjadi di wilayah ini. Saya mengerti apa yang terjadi dari sisi darat, laut, udara, dan seterusnya. Dari sisi udara misalnya gitu, kita kesulitan. Kita keluar Sulsel ini kan hanya 2 cara, hanya 2 saja keluar negerinya, hanya Singapura saja dengan Malaysia. Bagaimana bisa kita maju ke daerah ini? Hanya 2, kita aksesnya hanya 2 negara. Kita tidak bisa akses langsung ke China, Jepang, Korea. Semua harus ke Jakarta dulu. Padahal lebih jauh jaraknya. Kita kan berada di lintang utara. Pulau Jawa ini kan lintas selatan. Selisihnya 2 jam. Itu. Korea ke sini cuma 5 jam. Korea ke Jakarta 7 jam. Penghematan mestinya kenapa harus putar-putar ke sana? Dari sisi lautnya, laut juga demikian. Barang-barang yang kita ekspor harus transit Surabaya dulu, lewat Selat Malaka, mampir dulu di Singapura. Pasti dicap itu mahal sekali biayanya. Nah, kalau pelabuhan ini bisa langsung ekspor ke China, Jepang, Korea, dan negara-negara lintang utara kita, itu kita menghemat banyak sekali melalui Alki 2 saja. Gitu. Nah, tapi ini kan bukan porsi saya untuk mengatur lalu lintas udara dengan lalu lintas perdagangan laut. Nah, ini bagian akan saya perjuangkan sebagai penjabat gubernur. Kalau tidak mengubah ini, produksi kita itu nanti terus harganya murah terus karena kita tidak bisa bawa keluar ke negara itu, menjadi tidak kompetitif. Jadi selain kita memikirkan apa yang terjadi di daratan Sulawesi Selatan, kita juga harus memikirkan harus keluar dengan pulau-pulau lain atau negara-negara lain di dunia. Jadi insya Allah pelan-pelan secara bertahap saya ajak diskusi, brainstorming kawan-kawan di provinsi. Saya tahu di Pemprov ini di terus-terusnya ini nggak ada darat, ada laut sama ada udara. Itu yang bekerja di keseluruhan. Ini komandannya kalau kita tahu. Kemudian Pak Kadi harus bisa kasih gelas satu, kasih tahu. Lain mana? Jakarta. Oh ya, saya baru pergi selisih pesawat dari ketemu udara bersama ini. Kemudian Pak Kadi salah saya Pak Kadi, ini teman kepala saya Pak. Ini dulu Pak, ini banyak penumpang. Kami sering operasi sama-sama di Papua, cuma ini di hutan, saya di kotanya. Karena kita sini di kotanya, cuma di hutan ini. Mana operasi di Papua, saya di Papua. Kemudian sahabat saya, sebutnya juga Pasir Selatan, kemudian Bupati Wali Kota, kemudian Bupati Luar, kemudian Bupati Wajib, dan yang masuk Pak Iman. Minggu lalu saya sudah lihat, ada 5.000 hektar sudah ada lahannya. Kemudian Bupati Luar, ini bos ikan sekaligus yang banyak durian yang baru nanam durian di hektar kemarin. Di sini nggak ada selisih, jadi kalau selisih sini nggak laku sih. Yang besar sudah sini. Bupati Tekalan, yang kiri, ini PJ Tekalan. PJ Bupati Kuning masih habis. Ini sudah siapin 20.000 hektar yang siap di depan mata dan sekarang 100-200 sudah. Kemudian Bupati Wali Kota Balikpapan kemudian kemudian Bupati Sokai kemudian Bupati Tanah Raja, kemudian Bupati Raja ya Toraja Utara ya, Bupati Segera Mitra, kemudian Utara, Segera Utara, kemudian Kepala Otoritas Jasa Keuangan dari 11 OJK, kemudian Rektor Unis dari Pak Kiai, lalu sebagai Ketua Muhammadiyah Selatan, saya sudah bertemu dan kita sudah janji mau kasih lab kultur jaringan yang mewakili Rektor BUMN di Makassar di IKIP. Nah, nanti juga kita janji mau kasih satu untuk jaringan yang mewakili Rektor UNAS di Fakultas Pertanian kawan-kawan UNAS itu ada Profesor Bisa.
Jadi khusus penyakit cerilang kalau orang bilang ini. Merah itu apa namanya? Darah. Darah. Tapi bukan semua. Darah itu. Nah itu profesor Islam. Di sini ya secara memang siapa profesor Islam? Tidak banyak profesor ini di Indonesia. Jadi saya ilmuwan di Indonesia tidak banyak. Doktornya bisa. Gitu. Bukan dokter daunnya, bukan dokter batang, bukan dokter kulitnya, jadi nggak banyak di Indonesia. Saya kira mungkin ilmu pertanian, biologi harus berkembang juga. Apa skripsinya tentang pisang, apa itu tesisnya nanti disertasi tentang pisang. Untuk juga meneliti itu. Jadi harus kita punya peneliti utama di dalam pisang yang pakai dia terus. Kalau tidak mengembangkan ilmuwan, nanti kita ketinggalan. Karena riset dengan perkembangan itu harus sejalan. Ini coba kita temukan ini segala macam. Jadi supaya kampus ini tidak bergerak sendiri, tidak bersesuai dengan alam nyata di masyarakat. Kita pelan-pelan sambungkan hidup anak ini dan kehidupan nyata di masyarakat. Jangan hanya berlari di tesis dan tentang saja. Ini sudah kita ada. Kita satukan dalam satu gerak langkah untuk menjawab tantangan ini. Pimpinan BPD kepala sosial ya, hidup PDPN bos gula itu tembuk susah apa sudah punya baik tidak ada lagi yang ada tidak sedikit karena sawit gitu. Besok saya minta tolong dia sawitnya diganti pisang saya semua. Nanti kalau bisa meyakinkan bahwa ya bisa lebih tinggi daripada nilai kembali tebu, ya kita diskusi sama Menteri BUMN kan wanita juga. Gitu. Kenapa enggak? Karena ini toh beliau di BUMN ini juga kan wakil negara juga, pemerintah juga. Cuma kalau kami menjadi pemerintah yang uangnya sama Menteri Keuangan ini kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi beliau pemerintah juga. Semua bergerak untuk menghadirkan siapa juga. Jika kawan BUMN yang hadir. Banyak sekali teman-teman dari belakang juga saya ingatkan saya tidak satu. Tapi ini pertemuan ini dan kepada yang hadir melalui virtual ini hari virtual hari nonton seluruh Selatan dan saya suruh juga teman-teman di Sumatera. Terima kasih rekan-rekan pers gitu. Ini malam penting buat saya. Kita sedang menggagas sebuah perubahan dan sesuatu yang mudah-mudahan kita ikhtiarkan agar berdampak nyata pada informasi sosial. Ini rekan-rekan kali juga ya dari ulama, ini dari Basnas, terima kasih Bro, di Basnas dari bagaimana perguruan tinggi bergerak, pemerintahan juga bergerak, parlemen, DPRD juga bergerak, politisinya, BUMN, BUMD yang ada bergerak, lembaga-lembaga keuangan, jasa keuangan, swasta yang bergerak. Jadi semua bergerak kemudian memperoleh masyarakat ini kita mau membuat ini menjadi sesuatu besar. Nah, nanti dapat dibahas beliau bagaimana perkembangan pisang di seluruh dunia. Dunia ini tidak banyak cuma di negara ini. Yang belum bisa siapa sih? Ajaran yang menyatakan view geopolitik itu. Kalau alumni yang Anas masih belajar tentang view. FEW, Food, Energy, Water. Siapa yang menguasai tiga-tiganya atau salah satunya dia akan menjadi negara yang disadari dunia. Sekarang ini orang relatif negara relatif menghindari perang, tapi dia banyak memperkuat negaranya. Siapa yang punya air, air pasti dia akan disegani karena air. Kalau tidak ada air kita boleh bilang tidak diskusi karena tanaman, manusia, hewan semua butuh air. Makanya lihat kota-kota besar dunia pasti tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai, pinggir danau, pinggir laut, pasti tumbuhnya di laut. Yang kedua yang punya energi, ini pertarungannya keras sekali karena energi di dunia terbatas. Gitu. Sekarang Amerika, Cina sama Rusia di dunia ini mungkin kompetisi dia, tapi dia sekarang sedang melakukan nambang batu di bulan. Namanya helium. Helium itu 100 kg helium itu bisa menghidupkan Amerika 1 tahun. Tapi mencari energi karena di dunia yang sudah hampir habis, terbatas, diperkirakan sekian ratus ke depan habis ini.
Itu maka dia cari sebuah channel yang baru. Sekarang di bulan nampaknya namanya itu. Ini orang Munas kemarin tidak nama sampai bulan. Orang sudah nama sampai bulan sekarang. Gitu. Itu bagaimana kalau energi? Karena semua mesin-mesin bapak mau bikin smelter segala macam. Kalau nggak ada listrik gimana? PLN ada PLN, ada PLN. Minggu lalu saya ke PLN, gitu. Kemudian minggu lalu juga saya ke kawasan industri Banten. Sebelahnya Buadi dengan grupnya saya ketemu sendiri. Ada 3 grup dari China berinvestasi besar sekali investasi mungkin 50 triliun, mungkin hampir 100 triliun kalau digabung 3 ini. Tapi tidak bisa jalan karena tidak ada listrik Pak. Sulsel ini hampir krisis listrik. Jadi kalau ada kampung industri mau masuk tidak ada listrik. Jadi kalau listrik masuk listriknya harus dibangun. Gitu. Karena listrik di sini kan sampai Sultra. Kepala PLN itu Sultra, listrik terbatas. Energi. Water itu. Satu lagi food, makanan. Makanya negara seperti kita yang mengambil sekali karena makanannya stok makanannya kuat. Vietnam hari ini beras segala macam kalau kita kekurangan pasti kita Vietnam. Gitu. Ukraina kenapa direbutkan? Karena dia penghasil jagung yang terbesar di dunia salah satunya. Gitu. Kemudian juga matahari ya, minyak matahari itu dari sawit itu Ukraina. Gandum terbesar di dunia salah satunya adalah Ukraina. Gitu ya. Jadi kawan-kawan ini harus mengerti geopolitik dunia, mengerti. Jangan lagi bicara yang kecil-kecil. Nah, membangun Sulsel ini kalau dibandingkan negara lain jauh lebih luas dibanding beberapa negara. Negara-negara yang kecil negara ini. Luas sekali negara kita Sulawesi Selatan ini. Luas sekali. Kalau mau jadi negara sendiri, lebih luas sekali. Sayangnya dari hampir 7 juta hektar luas negara selatan mungkin Pak Kamil yang belum paham. Kurang dari 2 juta yang ditanami, entah tanam atau hasil tambah begitu. 5 juta itu lahan tidur ratusan tahun sampai hari ini. Hanya pohon-pohon kita hanya dapat pohon saja. Bahkan pohon sudah habis, maka hari ini panas sekali udara selesai 33, 35, 36 panas sekali. Bagaimana mengubah ini? Ini sekarang dunia ini mengubah. Maka nanam pohon. Kalau sekarang nanam pohon gak ada hasilnya buat apa? Gitu. Bisa kita sampai pasti. Maka nanam pohon yang menghasilkan itu, nanam buah apa segala macam. Nah, kita karena waktu saya singkat, ada sebuah produk makanan dan tidak sekedar kenapa bisa, mengapa bisa, filosofinya. Jadi filosofinya bisa itu karena sadar atau tidak sadar orang Bugis Makassar, Nanda Toraja, orang Sulawesi ini secara alamiah di dalam tubuhnya orang Bugis Makassar ini ada 2 makanan, 1 ikan. Dalam tubuhnya orang Makassar yang di Makassar, silakan 1 ikan. Pagi makan ikan, siang makan ikan, malam makan ikan. Makanya dia seperti orang Jepang. Makanya pintar-pintar orang di Makassar itu. Karena ikan itu kan untuk kemanfaatan lebih bagus. Pintar-pintar, semua bilang orang pintar-pintar. Bahkan sehingga ini cuma. Ya, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorna Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program kita sore hari ini. Program Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita akan membahas terkait Sulawesi Selatan serius menuju Provinsi Pisang. Sebagai pengantar, misi PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menjadikan Sulawesi Selatan, Provinsi Pisang mendapat lampu hijau dari DPRD Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharudin Alrif, mengaku gerakan gemar menanam pisang atau G2MP merupakan terobosan baru yang butuh didukung. G2MP disebutnya menjadi roda transformasi petani modern di Sulawesi Selatan. Lebih jauh, G2MP dinilai menjadi momen mengubah wajah Sulawesi Selatan dalam komoditas pisang. Sulsel bisa menjadi produsen hingga pusat industri pisang. Terkait anggaran, ia mengaku bisa disesuaikan kembali. G2MP bisa mendapat alokasi di perubahan hingga menjadi pokok di tahun 2024. Diketahui, PJ Gubernur Sulawesi Selatan menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan untuk ditanami pisang. 1 hektar saja disebutnya bisa ditanami sampai 2.000 pohon, sehingga dengan 100.000 hektar, maka diprediksi bisa menghasilkan 200 juta pohon pisang. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Faki Imtiaz, yang akan melaporkan lebih lanjut. Selamat sore, rekan Faki. Selamat sore rekan Tio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Faki? Alhamdulillah sehat. Baik, ya sesuai prolog yang Vio sudah sampaikan dan juga bacakan terkait adanya isu bahwa DPRD Sulawesi Selatan mendukung Provinsi Sulawesi Selatan menuju Provinsi Pisang. Tentunya ada rapat koordinasi yang telah diadakan sebelumnya hingga ditetapkannya penetapan ini membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP. Tentunya rapat koordinasi ini terselenggara di mana dan kapan diadakannya? Rekan Faki boleh informasikan buat Tribuners, silakan. Baik Tribuners, rapat koordinasi membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP yang diselenggarakan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berlangsung di Baru Kabupaten Loam, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis 28 September 2023 malam. Rapat koordinasi ini sengaja dihadirkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk merangkul seluruh pihak stakeholder jajaran dari pemerintahan, dari pihak swasta, dari investor, akademisi, hingga masyarakat umum untuk sama-sama membahas bagaimana menyukseskan misi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang ingin menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan industri pisang di Indonesia. Nah, dalam rapat koordinasi ini PJ Gubernur Bahtiar Baharudin banyak memberikan atau menyampaikan ide-idenya dalam menyusun rencana strategis mendukung program gemar menanam pisang di Sulawesi Selatan. Bahkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin menghadirkan salah satu CEO PT Great Giant Food asal Lampung yang memang konsen di bidang komoditas pisang untuk hadir memberikan gambaran rancangan bagaimana menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan juga menjadi pusat industri pengembangan komoditas pisang menjadi komoditas jualan lainnya yang bernilai ekonomi seperti itu, Tio. Di highlight sekali lagi siapa saja pihak yang ikut serta terlibat dalam rakor tersebut. Tadi ada beberapa yang disebutkan, tapi mungkin untuk lebih jelasnya boleh disampaikan sekali lagi ada pihak mana saja? Ya, berbagai pihak memang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini. Pertama tadi dari PT Great Giant Food yang memang sudah konsen di bidang komoditas pisang, tepatnya di Kabupaten Lampung. Selain itu juga datang dari jajaran organisasi perangkat daerah
Pemprov Sulawesi Selatan, ya, yang hadir langsung ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Arsyad dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian jajaran organisasi perangkat daerah lainnya, lalu dari pengusaha-pengusaha pisang di Sulawesi Selatan, lalu ada juga dari investor, dari akademisi juga hadir, dari kampus Universitas Hasanuddin, dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kampus Universitas Negeri Makassar yang juga digandeng oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut dalam menyukseskan penelitian tentang bagaimana pisang bisa menjadi komoditas utama di Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga dari kalangan petani pisang, kemudian dari jajaran dinas-dinas terkait Forkopimda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang juga hadir. Bapak Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf juga hadir, Bupati Wajo Amran Mahmud juga hadir dalam rapat koordinasi malam tadi, dan mereka semua ikut ya dalam merumuskan atau mencanangkan gerakan bagaimana gemar menanam pisang ini bisa terselenggara di 24 kabupaten kota. Bahkan juga perwakilan dari DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Alrif juga ikut dalam diskusi memaparkan bagaimana dukungan dari DPRD Sulsel sendiri dalam menyukseskan program yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Seperti itu rekan Vio. Baik, iya tentunya dengan adanya gerakan atau program G2MP ini membuat masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan akan bergegas begitu mendukung program tersebut. Tapi mungkin kalau yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan terkait tujuan program G2MP ini adalah mengarah kemana nih rekan Fakih? Ya, mengapa PJ Gubernur Sulawesi Selatan memilih pisang sebagai komoditas utama pengembangan dalam 1 tahun ke depan, sekitar 1 tahun masa kepemimpinannya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Bahtiar sendiri berangkat dari forum rapat koordinasi para pemimpin daerah yang terselenggara di awal 2023 lalu. Nah, saat itu Bahtiar Baharudin sendiri juga hadir sebagai perwakilan sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota untuk concern pada satu komoditas utama yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi lumbung utama dari daerah tersebut. Nah, dari rapat tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih dan melihat ada beberapa daerah yang sukses seperti Indramayu dengan yang sukses dengan tanaman ataupun hasil mangganya. Nah, melihat hal tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih pisang untuk menjadi tanaman budaya yang akan diproduksi Sulsel dengan jumlah yang besar dan akan diekspor sampai ke luar negeri. Kenapa pisang? Karena Bahtiar Baharudin menilai bahwa pisang menjadi makanan budaya di Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan disebutnya banyak mengonsumsi pisang sehari-hari, dalam bentuk itu pisang sebagai buah maupun diolah seperti pisang goreng, barongko, dan banyak kue tradisional lainnya. Nah, hal ini yang membuat Bahtiar Baharudin berpikir bahwa pisang sebagai makanan budaya yang dikonsumsi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Nah, ujung dari ide Bahtiar Baharudin ini adalah bagaimana Sulsel menjadi produsen pisang besar di Indonesia maupun di dunia. Bahtiar Baharudin ingin membawa Sulsel bersaing dengan negara-negara penghasil pisang seperti Filipina, Thailand, dan ingin membawa Sulsel sebagai ikut berkontribusi dalam ekspor pisang di dunia seperti itu. Rekan Tio. Baik, tentunya karena ada hasil yang dilihat di beberapa kota sebelumnya oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini dan juga akan melangsungkan nantinya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin terkait target tanaman pisang yang akan ditanami di Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, ada beberapa angkanya? Ya, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bahtiar Baharudin dari hasil riset sementara bahwa lahan pertanian di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 6,7 juta hektar. Namun
dari jumlah tersebut, dari 6,7 juta hektar, baru 1,7 juta hektar lahan yang telah ditanami oleh petani, baik itu komoditas hortikultura lainnya. Nah, dari angka tersebut yang masih tidak belum ditanami ada sekitar 5 juta hektar. Nah, ini yang peluang ini yang dilihat Bahtiar Baharudin sebagai peluang untuk menanam pisang di Sulawesi Selatan. Targetnya dalam kepemimpinannya, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin ini menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan. Jadi 100.000 hektar lahan ini tersebar di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang nantinya akan menjadi penopang produksi pisang di Sulawesi Selatan. Nah, dari 100.000 hektar itu, 1 hektar saja disebutnya bisa menghasilkan 2.000 pohon pisang. Nah, dari 100.000 hektar tersebut, maka bisa menghasilkan 200 juta pohon. Nah, dengan ini, maka produksi pisang di Sulsel ini menghasilkan banyak ataupun menghasilkan masukan yang tinggi bagi pendapatan asli daerah Sulsel. Nah, itu yang menjadi target Bahtiar dalam setahun ke depan atau dalam masa jabatannya sebagai penjabat ada 100.000 hektar lahan di Sulsel yang bisa ditanami pisang dengan estimasi 1 hektar pisang itu bisa ditanami sekitar 2.000 pohon seperti itu rekan Tio. Oke, berarti sudah benar ya, maksudnya ini sekaligus klarifikasi atas prolog yang sudah Vio bacakan tadi, karena ada beberapa angka yang sudah Vio sebutkan, tapi sudah diklarifikasi oleh rekan Faki dalam hal ini sudah meliput dan juga menghimpun informasi lebih lengkap. Dan mungkin terkait kalau adanya 100 hektar lahan di Sulawesi Selatan, tentunya ada cara-cara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berupaya meningkatkan produksi khususnya produk atau pisang itu sendiri. Bagaimana cara atau langkah-langkah Pemprov Sulsel hingga saat ini? Ya, hingga saat ini Pemprov Sulsel sendiri menggandeng salah satu perusahaan yang memang konsen di produksi komoditas pisang. Nah, namanya itu PT, tadi yang saya katakan PT Great Giant Food. PT Great Giant Food ini memang fokus pada produksi pisang di Provinsi Lampung. Nah, PT Giant Food ini memiliki luas lahan sekitar 32.000 hektar untuk ditanam pisang. Dari 32.000 hektar ini, revenue per tahun PT Giant Food ini 5 triliun dari budidaya pisang. Nah, ini yang dilihat oleh Pemprov Sulsel hingga akhirnya memilih PT Giant Food sebagai mitra kerja dari Pemprov Sulsel sendiri. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan bersuruh ataupun sudah kemarin sempat dikirim ya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikirim langsung melihat bagaimana produksi pisang di PT Giant Food. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan mengadopsi cara tersebut untuk bisa diimplementasikan di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, PT Great Giant Food ini dia membudidayakan, mengintegrasikan sektor produksi pertanian dan peternakan. Jadi budidaya pisang ini, kalau misalkan seperti kita ketahui bersama bahwa pisang ini memiliki limbah yang cukup banyak ya, ketika selesai tumbuh 1 kali kan itu ada limbahnya. Nah, PT Great Giant Food ini memakai limbah ini sebagai pakan ternak untuk memberikan pakan ternak sekitar 20.000 sapi. Nah, ini yang nanti juga akan ditiru bagaimana mengintegrasikan antara sektor pertanian dan sektor peternakan. Kemudian untuk cara sendiri, Pemprov Sulsel sendiri akan dibantu oleh PT JJF tadi, nantinya akan diberikan pengarahan langsung oleh tim dari JJF dan juga ada tim yang dibentuk oleh Pemprov Sulsel, diberikan pengarahan bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara, sampai bagaimana cara menghindarkan pisang ini dari penyakit yang bisa membuat kualitas pisang menurun. Nah, ini semua akan coba dipelajari yang saat ini sedang berlangsung oleh Pemprov Sulsel dari PT JJF dan nantinya akan diimplementasikan di produksi pisang di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Tio.
Baik, jadi kalau pertanyaan mengenai tanggapan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Sulawesi Selatan tentunya sudah sangat mendukung dan juga langsung mengirimkan beberapa staf begitu ya, untuk mungkin mengambil ilmu-ilmu yang ada kemudian bisa mengimplementasikannya nanti di Sulawesi Selatan. Lantas mungkin terkait dengan pihak-pihak atau mungkin dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, daerah mana saja nih yang sudah menyatakan siap menyukseskan program G2MP ini? Ya, secara umum 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan sudah menyatakan siap membantu menyukseskan program PJ Gubernur Sulawesi Selatan menjadikan Sulsel sebagai provinsi penghasil pisang. Nah, hingga saat ini memang ada beberapa daerah yang sudah mulai, salah satunya itu Kabupaten Wajo yang sudah menyiapkan 5.000 hektar lahan pertanian untuk ditanami pisang. Nah, itu sudah disiapkan, salah satunya di Desa Pasolereng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Bone juga sudah menyiapkan lahan. Pekan lalu PJ Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Farudin sudah berkunjung ke Wajo dan Bone untuk memastikan kesiapan lahan tersebut, dan untuk bibit sendiri sudah diakomodir oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Imran Joshi sudah memastikan akan memberikan bibit-bibit pisang Cavendish untuk ditanam di kedua wilayah tersebut. Dan nantinya mengikut 24 kabupaten kota juga akan menyediakan lahan-lahan mereka untuk ditanami komoditas pisang seperti itu, rekan Vio. Kalau berbicara tentang komoditi hortikultura pisang ini, tentunya kan sudah ada sebelumnya sudah banyak begitu yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk informasi terkait daerah mana nih yang paling banyak dengan komoditi hortikultura khususnya pisang ini, di daerah mana nih rekan Fakih? Ya, untuk di Sulsel sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kemarin, data yang telah dihimpun memang setiap tahun produksi pisang di Sulsel itu meningkat. Tahun 2018 ada sekitar 136.000 ton. Kemudian tahun 2019 meningkat 142.000 ton. Tahun 2020 146.000 ton, meningkat gratis. Kemudian tahun 2021 161.000 ton, serta tahun 2022 179 ton. Misal untuk daerah sendiri di tahun 2022 lalu memang Pinrang menjadi spot paling banyak ya, daerah yang paling banyak memproduksi pisang sekitar 34.000 ton. Lalu menyusul Bone dengan 30.000 ton, lalu ada Luwu, Baru, dan juga Kabupaten Goa. Kelima wilayah ini menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lalu, dan memang ditargetkan tahun ini daerah lain bisa menyusul produksi pisang dari kelima daerah ini sehingga angka 179.000 ton tahun 2020 lalu yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan bisa meningkat lebih jauh seperti itu. Ya benar, tentunya dengan bantuan nanti oleh bibit-bibit yang akan dibagikan secara rata dan juga menyeluruh di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, membuat atau juga menjadikan harapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bisa terrealisasi. Mungkin pertanyaan terakhir buat rekan Fakih terkait komoditas lain yang menjadi prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini? Ya, untuk komoditas lainnya, salah satu ide yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Farudin, adalah gerakan menanam cabai. Kita ketahui orang Sulsel itu banyak mengonsumsi cabai setiap harinya. Nah, ini yang dilihat Gubernur Sulawesi Selatan, apalagi ini cabai ini setiap pekan dievaluasi oleh Dr. Farudin menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulsel yang sekitar bulan lalu itu di tahun lalu angkanya 3,53% angka inflasinya. Nah, untuk menekan angka inflasi tersebut, kemudian di tengah konsumsi cabai yang tinggi, PJ Gubernur Bahtiar juga memberikan atau menelurkan gagasan ide terkait gerakan menanam cabai. Jadi seluruh ASN Sulawesi Selatan itu dilakukan untuk menanam cabai di halaman rumahnya, sekitar 10 pohon cabai di setiap rumah-rumah ASN. Nah, gerakan ini dimulai dari ASN terlebih dahulu sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi rumah-rumah ASN, gedung-gedung perkantoran, kantor camat, kantor lurah itu nantinya akan menjadi pusat dari menanam pisang, menanam
baik maksud saya di halaman-halaman kantor dan nantinya juga di halaman rumah para ASN, baik itu ASN Pemprov, Sulsel, ASN Kabupaten Kota, juga harus untuk menanam cabai di halaman rumahnya. Nah, ini menjadi salah satu fokus dari PJ Gubernur Bahtiar Baharudin juga, selain pisang yang akan terus dijaga selama masa kepemimpinannya di Sulawesi Selatan, seperti itu rekan Vio. Ya, tentunya masih banyak atau masih ada beberapa program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Bahtiar Baharudin, dan tentunya kita bersama-sama harus bersinergi menyukseskan program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu terima kasih rekan Faki atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners. Selamat kembali bekerja, sehat selalu. Ya, Tribuners, berikut hasil liputan beserta wawancara bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Lakukan sebagai bupati gubernur gitu. Satu saja apa yang menjadi modelmu? Indramayu namanya Bupati Mangga, Brebes namanya Bupati Bawang, gitu ya. Apalagi gitu. Davao, Filipina itu provinsi pisang, gitu loh. Nah, ini inspirasi saya itu di situ, gitu. Sulsel ini ada tanaman perenungan saya nih. Nanti teman-teman wartawan boleh koreksi saya atau memberikan masukan tambahan. Hasil perundangan saya dari semua jenis tanaman yang tumbuh di Sulawesi Selatan ini, gitu, ada satu tanaman yang menjadi tanaman budaya orang Selatan dan makanan budaya orang Selatan. Begitu kita buka bosara, isinya berongkoh. Begitu sore-sore kok ajak saya makan pisang epek Pantelosari, gitu kan. Pagi-pagi pisang goreng ini pisang goreng macam-macam jenisnya, Belanda, Prancis, Jerman dan seterusnya. Pisang hijau gitu kan. Ya kan? Kamu bikin pukis lagi, kamu bikin apa kue-kue segala macam penganan, semua serba pisang termasuk gitu. Nah, bagi saya sebagai orang Bugis Makassar, pisang ini adalah makanan budaya orang Selatan. Pagi makan pisang, setengah jam 10 makan pisang, jam 12 makan pisang, jam 3 sore makan pisang, sore-sore makan pisang, tengah malam makan pisang. Apalagi kalau sudah ada diabetes, pasti pagi-pagi makannya telur sama pisang aja, nggak makan nasi lagi dia. Ini bisa menjadi makanan budaya kita. Sayangnya di Sulsel ini tidak ada budidaya. Saya sebelum menjadi penjabat gubernur sudah melakukan beli bibit dari Lampung, saya bawa ke sini. Maka hari ini saya undang pemilik kebun pisang terbesar di Indonesia, eksportir nomor 35%. 1% untuk 65 negara di dunia pisang. Kemudian penyuplai nanas 35% untuk negara Middle East. Namanya PT Grid Pinapel itu yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Tenggemus. Saya perintahkan Pak Sekda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga mengajak kawan-kawan UPT yang lain, termasuk swasta dan para ahli untuk ke sana. Di sana itu pisangnya 32.000 hektar, gitu dia. Nah, sampahnya nih pisang yang udah tebang, batangnya segala macam itu dimakan sapi 20.000 ekor. Nah, bagaimana kenapa peternakan kita tidak sukses di selatan? Coba jawab. Kurang pakannya, Pak. Betul, kamu cerdas sekali. Tidak ada pakan tanggal 1 Januari sampai 30 Desember yang jumlah gizinya sama. Waktu 4 bulan tadi itu kering itu habis. Maka kalau mau beternak siapin dulu pakannya. Nah, salah satu pakan tradisional cabuk, ya itu tadi. Itu tadi pisang itu dimakan 20.000 ekor. Kalau kita makan pohon pisang 32.000 hektar, enggak bisa kita makan itu sampahnya pisang gitu kan. Nah, itu orang cerdas itu. Tapi memproduksi dalam jumlah besar, bayangkan saya beli di Lampung itu, namanya pohon pisang satu pohon itu 10.000 gitu kan. Kalau kita beli 20.000 pohon pakai 200 juta. Transportasi ke sini 39 juta. Saya sendiri sudah melakukan. Itu jadi kita perlu uang 239 juta baru sampai itu barang di Bone itu 20.000 pohon gitu. Karena kita masih produksi menol. Nggak ada sini kalau kita beli 1.000 pohon nggak ada, 10.000 pohon nggak ada. Karena kita masih menol. Nah, sementara sebenarnya bisa diproduksi massal dengan teknologi sederhana namanya kultur jaringan. Nah, Indonesia ini impor bahan-bahan seperti itu menghabiskan uang 4 triliun per tahun. Hanya sekedar beli bibit melon lah, bibit durian lah, bibit nangka lah, macam-macam itu ke Thailand, ke Taiwan, macam-macam negara penghasil dan seterusnya. Mesti bisa produksi. Yang 10.000 itu bisa tekan harganya itu mungkin juga cukup dengan 3.000 perak begitu. Jauh sekali penghematannya. Sama tadi yang saya cerita kawan-kawan, bayangkan ratusan tahun di pantai timur itu tidak ada pelabuhan-pelabuhan.
barang gitu, kontainer mulai dari utara sampai Sinjai. Apa yang terjadi? Jalan-jalan kita antara Makassar dengan menghubungkan daerah tersebut, itu cepat rusak. Karena barang-barang mulai dari barang sembako yang ringan sampai baja, Anda angkut pakai truk-truk ke jalan-jalan yang sempit itu. Jadi daya tahan jalan juga menjadi cepat rusak. Coba kalau kau bikin itu namanya pelabuhan, berapa efisiensi kita terhadap jalan-jalan kita ratusan kilometer itu. Nah ini tidak pernah dipikirkan. Saya gubernur memikirkan karena sudah lama saya pantau kampung saya ini. Walaupun saya 28 tahun merantau, tapi bukan saya tidak mengerti apa yang terjadi di wilayah ini. Saya mengerti apa yang terjadi dari sisi darat, laut, udara dan seterusnya. Dari sisi udara misalnya gitu, kita kesulitan. Kita keluar Sulsel ini kan hanya 2 cara, hanya 2 saja keluar negerinya, hanya Singapura saja dengan Malaysia. Bagaimana bisa kita maju ke daerah ini? Hanya 2, kita aksesnya hanya 2 negara. Kita tidak bisa akses langsung ke China, Jepang, Korea. Semua harus ke Jakarta dulu. Padahal lebih jauh jaraknya. Kita kan berada di lintang utara. Pulau Jawa ini kan lintas selatan. Selisihnya 2 jam. Itu. Korea ke sini cuma 5 jam. Korea ke Jakarta 7 jam. Penghematan mestinya kenapa harus putar-putar ke sana? Dari sisi lautnya. Laut juga demikian. Barang-barang yang kita ekspor harus transit Surabaya dulu. Lewat Selat Malaka. Mampir dulu di Singapura. Pasti dicap itu mahal sekali biayanya. Nah kalau pelabuhan ini bisa langsung ekspor ke China, Jepang, Korea dan negara-negara lintang utara kita, itu kita menghemat banyak sekali melalui Alki 2 saja. Gitu. Nah tapi ini kan bukan porsi saya untuk mengatur lalu lintas udara dengan lalu lintas perdagangan laut. Nah ini bagian yang akan saya perjuangkan sebagai penjabat gubernur. Kalau tidak mengubah ini, produksi kita itu nanti terus harganya murah terus karena kita tidak bisa bawa keluar ke negara itu menjadi tidak kompetitif. Jadi selain kita memikirkan apa yang terjadi di daratan Sulawesi Selatan, kita juga harus memikirkan harus keluar dengan pulau-pulau lain atau negara-negara lain di dunia. Jadi insya Allah pelan-pelan secara bertahap saya ajak diskusi, brainstorming kawan-kawan di provinsi. Saya tahu di Pemprov ini Teritorialisme ada 3, teritori darat, teritori laut, sama teritori udara. Itu yang bekerja di keseluruhan. Ini komandannya kalau dia kata. Kemudian Pak Kadi harus bisa kasih belas satu, kasih tahu. Lain mana? Jakarta. Oh ya, saya baru pergi selisih pesawat dari ketemu udara bersama ini. Kemudian Pak Kaminda, salah saya Pak Kaminda, ini teman kepala saya di Papua. Ini dulu Pak, ini banyak penumpang dari kami sering operasi sama-sama di Papua, cuma dia di hutan, saya di kotanya. Karena kita sini di kotanya, cuma di hutan ini. Operasi di Papua, saya di Papua. Kemudian sahabat saya, sebutnya juga Pak Sehat, silakan. Kemudian Bupati Wali Kota, Bupati Wali Goa, kemudian Bupati Wajah, lari masuk Pak Anda. Minggu lalu saya sudah lihat, ada 5.000 hektar sudah ada di lahannya. Kemudian Bupati Goa, ini bos ikan sekaligus yang banyak. Kemudian yang baru nanam durian di hektar kemarin. Di sini nggak ada institusi, jadi kalau institusi sini nggak laku sih. Yang besar sudah sini. Kalau kita kalah, yang kiri, kontak kiri kontak ini PJ Bukit PJ Bupati Kuning masih habis. Ini sudah siapin 20.000 hektar yang siap didapat mata dan sekarang 1.200 sudah. Kemudian Bupati Wali Kota Balikpapan juga kemudian waktu besoknya kemudian waktu dari tanah raja kemudian tinggal teraja waktu ya Sulawesi Utara ya Bupati Segera Mitra kemudian Utara Segera Utara kemudian Kepala Otoritas Jasa Keuangan dari nama 11 LOJK kemudian rektor Unisma dari Pak Kiai lalu beliau ketua Muhammadiyah saya sudah pernah musnah dan tidak sedianya mau kasih lab kulturnya yang mewakili rektor UNM Presiden Makassar Ikip. Nanti juga kita janji mau kasih satu untuk jaringan yang mewakili rektor UNAS tidak tugas pertanyaan kawan-kawan UNAS itu ada profesor bisa
Jadi khusus penyakit cerilang kalau orang bilang ini. Merah itu apa namanya? Darah apa? Darah. Tapi bukan semua darah itu. Nah itu profesor Islam. Di sini saya cari memang siapa profesor Islam. Tidak banyak profesor ini di Indonesia. Jadi saya ilmuwan di Indonesia tidak banyak. Doktornya bisa, gitu. Bukan dokter daunnya, bukan dokter batang, bukan dokter kulitnya, jadi nggak banyak di Indonesia. Saya kira mungkin ilmu pertanian, biologi harus berkembang juga. Apa skripsinya tentang pisang, apa itu tesisnya penelitian disertasi tentang pisang. Untuk itu ya meneliti itu. Jadi harus kita punya peneliti utama di dalam pisang yang pakai dia terus. Kalau tidak mengembangkan ilmuwan, nanti kita ketinggalan. Karena riset dengan perkembangan itu harus sejalan. Jadi coba kita temukan ini segala macam. Jadi supaya kampus ini tidak bergerak sendiri, tidak bersesuai dengan alam nyata di masyarakat. Kita melakukan sambungkan hidup anak ini dan kehidupan nyata di masyarakat. Jangan hanya berlari di tesis dan tentang saja. Ini sudah ada. Kita satukan dalam satu gerak langkah untuk menjawab tantangan ini. Pimpinan BPD ada kepala sosial ya, hidup PDPN, bos gula ini tembuk sosial. Apa sudah punya baik? Tidak ada lagi. Yang ada tinggal sedikit karena sawit. Besok saya minta tolong dia sawitnya diganti pisang saya semua. Nanti kalau bisa meyakinkan bahwa nilai bisa lebih tinggi daripada nilai ekonomi itu, ya kita diskusi sama Menteri BUMN kan wanita juga. Kenapa enggak? Ini toh beliau di BUMN ini juga kan mewakili negara juga, pemerintah juga. Cuma kalau kami tidak pemerintah yang uangnya sama Menteri Keuangan, ini kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi beliau pemerintah juga. Semua bergerak untuk menghadirkan sejahtera juga. Jika kawan-kawan BUMD yang hadir, banyak sekali kalau dari belakang juga saya tidak satu. Tapi ini seperti malam ini dan kepada yang hadir melalui virtual, ini hadir virtual kan di nonton seluruh Selatan. Dan saya suruh juga kawan-kawan yang di sebelah ini. Terima kasih rekan-rekan pers gitu. Ini malam penting buat saya. Kita sedang menggagas sebuah perubahan dan sesuatu yang kemudian kita ikhtiarkan kepada betapa nyata pada kehidupan sosial. Ini rekan-rekan kali juga dari ulama, ini dari Basnas, terima kasih Bro, di Basnas, dari bagaimana perguruan tinggi bergerak, pemerintahan juga bergerak, parlemen DPRD juga bergerak, politisinya, BUMN, BUMD yang ada bergerak, lembaga-lembaga keuangan, jasa keuangan, swasta yang bergerak. Jadi semua bergerak kemudian kelompok masyarakat ini kita mau membuat ini menjadi sesuatu besar. Nah, nanti dapat dibahas beliau bagaimana perkembangan pesan pisang di seluruh dunia. Dunia ini ada banyak cuma di negara dunia. Yang belum bisa siapa sih? Ajaran yang menyatakan view geopolitik itu. Kalau alumni yang Anas masih belajar tentang view. FEW, Food, Energy, Water. Siapa yang menguasai tiga-tiganya atau salah satunya, dia akan menjadi negara yang disadari dunia. Sekarang ini orang relatif negara relatif menghindari perang, tapi dia banyak memperkuat negara ini. Siapa yang punya air? Air pasti dia akan segani, karena air kalau tidak ada air kita boleh tidak diskusi, karena tanaman, manusia, hewan semua butuh air. Makanya lihat kota-kota besar dunia pasti ya, tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai, pinggir danau, pinggir laut, pasti tumbuhnya di laut. Yang kedua yang punya energi, ini pertarungannya keras sekali, karena energi di dunia terbatas. Gitu. Sekarang Amerika, Cina sama Rusia di dunia ini mungkin kompetisi dia, tapi dia sekarang sedang melakukan nambang batu di bulan. Namanya helium. Helium itu 100 kg helium itu bisa menghidupkan Amerika 1 tahun. Tapi mencari energi karena di dunia yang sudah hampir habis, terbatas, diperkirakan sekian ratus ke depan habis ini.
Itu maka dia cari sebuah contoh yang baru. Sekarang di bulan nampaknya namanya itu. Ini orang Umas kemarin tidak nama sampai bulan. Orang sudah nama sampai bulan sekarang. Gitu. Itu bagaimana untuk energi? Karena semua musim-musim bapak mau bikin smelter segala macam. Kalau nggak ada listrik gimana? PLN ada PLN, ada PLN. Minggu lalu saya ke PLN, gitu. Kemudian minggu lalu juga saya ke kawasan industri Bantai. Sebelahnya Buani dengan grupnya saya ketemu sendiri. Ada 3 grup dari China berinvestasi besar sekali investasi mungkin 50 triliun, mungkin hampir 100 triliun kalau digabung 3 ini. Tapi tidak bisa jalan kenapa? Tidak ada listrik Pak. Sulsel ini hampir krisis listrik. Jadi kalau ada tambang industri mau masuk tidak ada listrik. Jadi kalau listrik masuk, listriknya harus dibangun. Gitu. Karena listrik di sini kan sampai Sultra. Kepala PLN itu Sultra, listrik terbatas. Energi. Water itu. Satu lagi food, makanan. Makanya negara seperti kita yang mengambil sekali karena makanannya stok makanannya kuat. Vietnam hari ini beras segala macam kalau kita kekurangan pasti kita kekurangan. Gitu. Ukraina kenapa direbutkan? Karena dia penghasil jagung yang terbesar di dunia salah satunya. Gitu. Kemudian juga matahari ya, minyak matahari itu pengganti sawit itu. Ukraina. Gandum terbesar di dunia salah satunya adalah Ukraina. Gitu ya. Jadi kawan-kawan ini harus mengerti geopolitik dunia, mengerti. Jangan lagi bicara yang kecil-kecil. Nah, membangun Sulsel ini kalau dibandingkan negara lain jauh lebih luas dibanding beberapa negara lain. Negara-negara kecil negara ini. Luas sekali negara kita Sulawesi Selatan ini. Luas sekali. Kalau mau jadi negara sendiri luas sekali. Sayangnya dari hampir 7 juta hektar luas negara Selatan mungkin Pak Kamil yang belum paham. Kurang dari 2 juta yang ditanami entah tanam atau hasil tambang begitu. 5 juta itu lahan tidur ratusan tahun sampai hari ini. Hanya pohon-pohon kita hanya dapat pohon saja. Bahkan pohon sudah habis, maka hari ini panas sekali udara selesai 33, 35, 36 panas sekali. Bagaimana mengubah ini? Ini sekarang dunia ini mengubah. Maka nanam pohon. Kalau sekarang nanam pohon gak ada hasilnya buat apa? Gitu. Bisa jelas sama pasti. Maka nanam pohon yang menghasilkan itu, nanam buah apa segala macam. Nah, kita karena waktu saya singkat, ada sebuah produk makanan dan tidak sekedar kenapa bisa, mengapa bisa, filosofinya. Jadi filosofinya bisa itu karena sadar atau tidak sadar orang Bugis Makassar, Nanda, Toraja, orang Sulawesi ini secara alamiah di dalam tubuhnya orang Bugis Makassar ini ada 2 makanan, 1 ikan. Dalam tubuhnya orang Makassar ini di Makassar, Selatan 1 ikan. Pagi makan ikan, siang makan ikan, malam makan ikan. Makanya dia seperti orang Jepang. Makanya pintar-pintar orang di Makassar ini. Karena ikan itu kan perkembangan otak lebih bagus. Pintar-pintar semua dilakukan pintar-pintar. Bahkan sengaja cuma. Ya, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorna Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program kita sore hari ini. Program Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita akan membahas terkait Sulawesi Selatan serius menuju Provinsi Pisang. Sebagai pengantar, misi PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menjadikan Sulawesi Selatan, Provinsi Pisang mendapat lampu hijau dari DPRD Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharudin Alrif, mengaku gerakan gemar menanam pisang atau G2MP merupakan terobosan baru yang butuh didukung. G2MP disebutnya menjadi roda transformasi petani modern di Sulawesi Selatan. Lebih jauh, G2MP dinilai menjadi momen mengubah wajah Sulawesi Selatan dalam komoditas pisang. Sulsel bisa menjadi produsen hingga pusat industri pisang. Terkait anggaran, ia mengaku bisa disesuaikan kembali. G2MP bisa mendapat alokasi di perubahan hingga menjadi pokok di tahun 2024. Diketahui PJ Gubernur Sulawesi Selatan menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan untuk ditanami pisang. 1 hektar saja disebutnya bisa ditanami sampai 2.000 pohon, sehingga dengan 100.000 hektar, maka diprediksi bisa menghasilkan 200 juta pohon pisang. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Faki Imtiaz, yang akan melaporkan lebih lanjut. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore rekan Tio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Faki? Alhamdulillah sehat. Baik, ya sesuai prolog yang Vio sudah sampaikan dan juga bacakan terkait adanya isu bahwa DPRD Sulawesi Selatan mendukung Provinsi Sulawesi Selatan menuju Provinsi Pisang. Tentunya ada rapat koordinasi yang telah diadakan sebelumnya hingga ditetapkannya penetapan ini membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP. Tentunya rapat koordinasi ini terselenggara di mana dan kapan diadakannya? Rekan Faki boleh informasikan buat Tribuners, silakan. Baik Tribuners, rapat koordinasi membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP yang diselenggarakan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berlangsung di Baru Kabupaten Loam, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis 28 September 2023 malam. Rapat koordinasi ini sengaja dihadirkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk merangkul seluruh pihak stakeholder jajaran dari pemerintahan, dari pihak swasta, dari investor, akademisi, hingga masyarakat umum untuk sama-sama membahas bagaimana menyukseskan misi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang ingin menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan industri pisang di Indonesia. Nah, dalam rapat koordinasi ini PJ Gubernur Bahtiar Baharudin banyak memberikan atau menyampaikan ide-idenya dalam menyusun rencana strategis mendukung program gemar menanam pisang di Sulawesi Selatan. Bahkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin menghadirkan salah satu CEO PT Great Giant Food asal Lampung yang memang konsen di bidang komoditas pisang untuk hadir memberikan gambaran rancangan bagaimana menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan juga menjadi pusat industri pengembangan komoditas pisang menjadi komoditas jualan lainnya yang bernilai ekonomi seperti itu, kan Tio. Di highlight sekali lagi siapa saja pihak yang ikut serta terlibat dalam rakor tersebut. Tadi ada beberapa yang disebutkan, tapi mungkin untuk lebih jelasnya boleh disampaikan sekali lagi ada pihak mana saja? Ya, berbagai pihak memang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini. Pertama tadi dari PT Great Giant Food yang memang sudah konsen di bidang komoditas pisang, tepatnya di Kabupaten Lampung. Selain itu juga datang dari jajaran organisasi perangkat daerah
Pemprov Sulawesi Selatan, ya, yang hadir langsung ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Arsyad, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian jajaran organisasi perangkat daerah lainnya, lalu dari pengusaha-pengusaha pisang di Sulawesi Selatan, lalu ada juga dari investor, dari akademisi juga hadir, dari kampus Universitas Hasanuddin, dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kampus Universitas Negeri Makassar, yang juga digandeng oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut dalam menyukseskan penelitian tentang bagaimana pisang bisa menjadi komoditas utama di Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga dari kalangan petani pisang, kemudian dari jajaran dinas-dinas terkait Forkopimda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang juga hadir. Bapak Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf juga hadir, Bupati Wajo Amran Mahmud juga hadir dalam rapat koordinasi malam tadi, dan mereka semua ikut ya dalam merumuskan atau mencanangkan gerakan bagaimana Gemar Menanam Pisang ini bisa terselenggara di 24 kabupaten kota. Bahkan juga perwakilan dari DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Arif juga ikut dalam diskusi, memaparkan bagaimana dukungan dari DPRD Sulsel sendiri dalam menyukseskan program yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Seperti itu rekan Vio. Baik, iya tentunya dengan adanya gerakan atau program G2MP ini membuat masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan akan bergegas begitu mendukung program tersebut. Tapi mungkin kalau yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan terkait tujuan program G2MP ini adalah mengarah kemana nih rekan Fakih? Ya, mengapa PJ Gubernur Sulawesi Selatan memilih pisang sebagai komoditas utama pengembangan dalam 1 tahun ke depan, sekitar 1 tahun masa kepemimpinannya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Bahtiar sendiri berangkat dari forum rapat koordinasi para pemimpin daerah yang terselenggara di awal 2023 lalu. Nah, saat itu Bahtiar Baharudin sendiri juga hadir sebagai perwakilan sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota untuk concern pada satu komoditas utama yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi lumbung utama dari daerah tersebut. Nah, dari rapat tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih dan melihat ada beberapa daerah yang sukses seperti Indramayu dengan yang sukses dengan tanaman ataupun hasil mangganya. Nah, melihat hal tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih pisang untuk menjadi tanaman budaya yang akan diproduksi Sulsel dengan jumlah yang besar dan akan diekspor sampai ke luar negeri. Kenapa pisang? Karena Bahtiar Baharudin menilai bahwa pisang menjadi makanan budaya di Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan disebutnya banyak mengonsumsi pisang sehari-hari, dalam bentuk itu pisang sebagai buah maupun diolah seperti pisang goreng, barongko, dan banyak kue tradisional lainnya. Nah, hal ini yang membuat Bahtiar Baharudin berpikir bahwa pisang sebagai makanan budaya yang dikonsumsi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Nah, ujung dari ide Bahtiar Baharudin adalah bagaimana Sulsel menjadi produsen pisang besar di Indonesia maupun di dunia. Bahtiar Baharudin ingin membawa Sulsel bersaing dengan negara-negara penghasil pisang seperti Filipina, Thailand, dan ingin membawa Sulsel sebagai ikut berkontribusi dalam ekspor pisang di dunia seperti itu. Rekan Tio. Baik, tentunya karena ada hasil yang dilihat di beberapa kota sebelumnya oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini dan juga akan melangsungkan nantinya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin terkait target tanaman pisang yang akan ditanami di Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, ada beberapa angkanya? Ya, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bahtiar Baharudin dari hasil riset sementara bahwa lahan pertanian di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 6,7 juta hektar. Namun
dari jumlah tersebut, dari 6,7 juta hektar, baru 1,7 juta hektar lahan yang telah ditanami oleh petani, baik itu komoditas hortikultura lainnya. Nah, dari angka tersebut yang masih tidak belum ditanami ada sekitar 5 juta hektar. Nah, ini yang peluang ini yang dilihat Bahtiar Baharudin sebagai peluang untuk menanam pisang di Sulawesi Selatan. Targetnya dalam kepemimpinannya, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin ini menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan. Jadi 100.000 hektar lahan ini tersebar di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan yang nantinya akan menjadi penopang produksi pisang di Sulawesi Selatan. Nah, dari 100.000 hektar itu, 1 hektar saja disebutnya bisa menghasilkan 2.000 pohon pisang. Nah, dari 100.000 hektar tersebut, maka bisa menghasilkan 200 juta pohon. Nah, dengan ini, maka produksi pisang di Sulsel ini menghasilkan banyak ataupun menghasilkan masukan yang tinggi bagi pendapatan asli daerah Sulsel. Nah, itu yang menjadi target Bahtiar dalam setahun ke depan atau dalam masa jabatannya sebagai penjabat ada 100.000 hektar lahan di Sulsel yang bisa ditanami pisang dengan estimasi 1 hektar pisang itu bisa ditanami sekitar 2.000 pohon seperti itu rekan Tio. Oke, berarti sudah benar ya, maksudnya ini sekaligus klarifikasi atas prolog yang sudah Vio bacakan tadi, karena ada beberapa angka yang sudah Vio sebutkan, tapi sudah diklarifikasi oleh rekan Faki, dalam hal ini sudah meliput dan juga menghimpun informasi lebih lengkap. Dan mungkin terkait kalau adanya 100 hektar lahan di Sulawesi Selatan, tentunya ada cara-cara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berupaya meningkatkan produksi, khususnya produk atau pisang itu sendiri. Bagaimana cara atau langkah-langkah Pemprov Sulsel hingga saat ini? Ya, hingga saat ini Pemprov Sulsel sendiri menggandeng salah satu perusahaan yang memang concern di produksi komoditas pisang. Nah, namanya itu PT, tadi yang saya katakan PT Great Giant Food. PT Great Giant Food ini memang fokus pada produksi pisang di Provinsi Lampung. Nah, PT Great Giant Food ini memiliki luas lahan sekitar 32.000 hektar untuk ditanam pisang. Dan dari 32.000 hektar ini, revenue per tahun PT Great Giant Food ini 5 triliun dari budidaya pisang. Nah, ini yang dilihat oleh Pemprov Sulsel hingga akhirnya memilih PT Great Giant Food sebagai mitra kerja dari Pemprov Sulsel sendiri. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan bersuruh ataupun sudah kemarin sempat dikirim ya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikirim langsung melihat bagaimana produksi pisang di PT Great Giant Food. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan mengadopsi cara tersebut untuk bisa diimplementasikan di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, PT Great Giant Food ini dia membudidayakan, mengintegrasikan sektor produksi pertanian dan peternakan. Jadi budidaya pisang ini, kalau misalkan seperti kita ketahui bersama bahwa pisang ini memiliki limbah yang cukup banyak ya, ketika selesai tumbuh 1 kali kan itu ada limbahnya. Nah, PT Great Giant Food ini memakai limbah ini sebagai pakan ternak untuk memberikan pakan ternak sekitar 20.000 sapi. Nah, ini yang nanti juga akan ditiru bagaimana mengintegrasikan antara sektor pertanian dan sektor peternakan. Kemudian untuk cara sendiri, Pemprov Sulsel sendiri akan dibantu oleh PT JJF tadi, nantinya akan diberikan pengarahan langsung oleh tim dari JJF dan juga ada tim yang dibentuk oleh Pemprov Sulsel, diberikan pengarahan bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara, sampai bagaimana cara menghindarkan pisang ini dari penyakit yang bisa membuat kualitas pisang menurun. Nah, ini semua akan coba dipelajari yang saat ini sedang berlangsung oleh Pemprov Sulsel dari PT JJF dan nantinya akan diimplementasikan di produksi pisang di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Tio.
Baik, jadi kalau pertanyaan mengenai tanggapan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Sulawesi Selatan, tentunya sudah sangat mendukung dan juga langsung mengirimkan beberapa staf begitu ya, untuk mungkin mengambil ilmu-ilmu yang ada, kemudian bisa mengimplementasikannya nanti di Sulawesi Selatan. Lantas mungkin terkait dengan pihak-pihak atau mungkin dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, daerah mana saja nih yang sudah menyatakan siap menyukseskan program G2MP ini? Ya, secara umum 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan sudah menyatakan siap membantu menyukseskan program PJ Gubernur Sulawesi Selatan menjadikan Sulsel sebagai provinsi penghasil pisang. Nah, hingga saat ini memang ada beberapa daerah yang sudah mulai, salah satunya itu Kabupaten Wajo yang sudah menyiapkan 5.000 hektar lahan pertanian untuk ditanami pisang. Nah, itu sudah disiapkan, salah satunya di Desa Pasolereng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Bone juga sudah menyiapkan lahan. Pekan lalu PJ Gubernur Sulawesi Selatan Pak Terbarudi sudah berkunjung ke Wajo dan Bone untuk memastikan kesiapan lahan tersebut, dan untuk bibit sendiri sudah diakomodir oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Imran Joshi sudah memastikan akan memberikan bibit-bibit pisang Cavendish untuk ditanam di kedua wilayah tersebut. Dan nantinya mengikut 24 kabupaten kota juga akan menyediakan lahan-lahan mereka untuk ditanami komoditas pisang seperti itu, rekan Vio. Kalau berbicara tentang komoditi hortikultura pisang ini, tentunya kan sudah ada sebelumnya sudah banyak begitu yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk informasi terkait daerah mana nih yang paling banyak dengan komoditi hortikultura khususnya pisang ini, di daerah mana nih rekan Fakih? Ya, untuk di Sulsel sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kemarin, data yang telah dihimpun memang setiap tahun produksi pisang di Sulsel itu meningkat. Tahun 2018 ada sekitar 136.000 ton. Kemudian tahun 2019 meningkat 142.000 ton. Tahun 2020 146.000 ton, meningkat gratis. Kemudian tahun 2021 161.000 ton, serta tahun 2022 179 ton. Misal untuk daerah sendiri di tahun 2022 lalu memang Pinrang menjadi spot paling banyak ya, daerah yang paling banyak memproduksi pisang sekitar 34.000 ton. Lalu menyusul Bone dengan 30.000 ton, lalu ada Luwu, Baru, dan juga Kabupaten Goa. Kelima wilayah ini menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lalu, dan memang ditargetkan tahun ini daerah lain bisa menyusul produksi pisang dari kelima daerah ini sehingga angka 179.000 ton tahun 2020 lalu yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan bisa meningkat lebih jauh seperti itu. Ya benar, tentunya dengan bantuan nanti oleh bibit-bibit yang akan dibagikan secara rata dan juga menyeluruh di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, membuat atau juga menjadikan harapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bisa terrealisasi. Mungkin pertanyaan terakhir buat rekan Fakih terkait komoditas lain yang menjadi prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini? Ya, untuk komoditas lainnya, salah satu ide yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Terbarudin, adalah gerakan menanam cabai. Kita ketahui orang Sulsel itu banyak mengonsumsi cabai setiap harinya. Nah, ini yang dilihat Gubernur Sulawesi Selatan, apalagi ini cabai ini setiap pekan dievaluasi oleh Pak Terbarudin menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulsel yang di sekitar bulan lalu itu di tahun lalu angkanya 3,53% angka inflasinya. Nah, untuk menekan angka inflasi tersebut, kemudian di tengah konsumsi cabai yang tinggi, PJ Gubernur Bahtiar juga memberikan atau menelurkan gagasan ide terkait gerakan menanam cabai. Jadi seluruh ASN Sulawesi Selatan itu dilakukan untuk menanam cabai di halaman rumahnya, sekitar 10 pohon cabai di setiap rumah-rumah ASN. Nah, gerakan ini dimulai dari ASN terlebih dahulu sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi rumah-rumah ASN, gedung-gedung perkantoran, kantor camat, kantor lurah itu nantinya akan menjadi pusat dari menanam pisang, menanam cabai maksud saya,
di halaman-halaman kantor dan nantinya juga di halaman rumah para ASN, baik itu ASN Pemprov, Sulsel, ASN Kabupaten Kota, juga harus untuk menanam cabai di halaman rumahnya. Nah, ini menjadi salah satu fokus dari PJ Gubernur Baharudin juga, selain pisang yang akan terus dijaga selama masa kepemimpinannya di Sulawesi Selatan, seperti itu rekan Vio. Ya, tentunya masih banyak atau masih ada beberapa program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Bachtiar Baharudin, dan tentunya kita bersama-sama harus bersinergi menyukseskan program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu terima kasih rekan Faki atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners. Selamat kembali bekerja, sehat selalu. Ya, Tribuners, berikut hasil liputan beserta wawancara bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Lakukan sebagai bupati gubernur gitu. Satu saja apa yang menjadi modelmu? Indramayu namanya Bupati Mangga, Brebes namanya Bupati Bawang, gitu ya. Apalagi gitu. Davao, Filipina itu provinsi pisang, gitu loh. Nah, ini inspirasi saya itu di situ, gitu. Sulsel ini ada tanaman perenungan saya nih. Nanti teman-teman wartawan boleh koreksi saya atau memberikan masukan tambahan. Hasil perundangan saya dari semua jenis tanaman yang tumbuh di Sulawesi Selatan ini, gitu, ada satu tanaman yang menjadi tanaman budaya orang Selatan dan makanan budaya orang Selatan. Begitu kita buka bosara, isinya berongkoh. Begitu sore-sore kok ajak saya makan pisang epek Pantai Losari, gitu kan. Pagi-pagi pisang goreng ini, pisang goreng macam-macam jenisnya, Belanda, Prancis, Jerman dan seterusnya. Pisang hijau gitu kan. Ya kan? Kamu bikin pukis lagi, kamu bikin apa kue-kue segala macam penganan, semua serba pisang termasuk gitu. Nah, bagi saya sebagai orang Bugis Makassar, pisang ini adalah makanan budaya orang Selatan. Pagi makan pisang, setengah jam 10 makan pisang, jam 12 makan pisang, jam 3 sore makan pisang, sore-sore makan pisang, tengah malam makan pisang. Apalagi kalau sudah ada diabetes, pasti pagi-pagi makannya telur sama pisang aja, nggak makan nasi lagi dia. Ini bisa menjadi makanan budaya kita. Sayangnya di Sulsel ini tidak ada budidaya. Saya sebelum menjadi penjabat gubernur sudah melakukan, beli bibit dari Lampung, saya bawa ke sini. Maka hari ini saya undang pemilik kebun pisang terbesar di Indonesia, eksportir nomor 35%. 1% untuk 65 negara di dunia pisang. Kemudian penyuplai nanas 35% untuk negara Middle East. Namanya PT Grid Pinapel itu yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Tenggemus. Saya perintahkan Pak Sekda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga mengajak kawan-kawan UPT yang lain, termasuk swasta dan para ahli untuk ke sana. Di sana itu pisangnya 32.000 hektar, gitu dia. Nah, sampahnya nih pisang yang udah tebang, batangnya segala macam itu dimakan sapi 20.000 ekor. Nah, bagaimana, kenapa peternakan kita tidak sukses di selatan? Coba jawab. Kurang pakannya, Pak. Betul, kamu cerdas sekali. Tidak ada pakan tanggal 1 Januari sampai 30 Desember yang jumlah gizinya sama. Waktu 4 bulan tadi itu kering, itu habis. Maka kalau mau beternak siapin dulu pakannya. Nah, salah satu pakan tradisional cabuk, ya itu tadi. Itu tadi pisang itu dimakan 20.000 ekor. Kalau kita makan pohon pisang 22.000 hektar, enggak bisa kita makan itu sampahnya pisang gitu kan. Nah, itu orang cerdas itu. Tapi memproduksi dalam jumlah besar, bayangkan saya beli di Lampung itu, namanya pohon pisang satu pohon itu 10.000 gitu kan. Kalau kita beli 20.000 pohon pakai 200 juta. Transportasinya ke sini 39 juta. Saya sendiri sudah melakukan. Itu jadi kita perlu uang 239 juta baru sampai itu barang di Bone itu 20.000 pohon gitu. Karena kita masih produksi menol. Nggak ada sini kalau kita beli 1.000 pohon nggak ada, 10.000 pohon nggak ada. Karena kita masih menol. Nah, sementara sebenarnya bisa diproduksi massal dengan teknologi sederhana namanya kultur jaringan. Nah, Indonesia ini impor bahan-bahan seperti itu menghabiskan uang 4 triliun per tahun. Hanya sekedar beli bibit melon lah, bibit durian lah, bibit nangka lah, macam-macam itu ke Thailand, ke Taiwan, macam-macam negara penghasil dan seterusnya. Mesti bisa produksi. Yang 10.000 itu bisa tekan harganya itu mungkin juga cukup dengan 3.000 perak begitu. Jauh sekali penghematannya. Sama tadi yang saya cerita kawan-kawan, bayangkan ratusan tahun di pantai timur itu tidak ada pelabuhan-pelabuhan.
barang gitu, kontainer mulai dari utara sampai Sinjai. Apa yang terjadi? Jalan-jalan kita antara Makassar dengan menghubungkan daerah tersebut, itu cepat rusak. Karena barang-barang mulai dari barang sembako yang ringan sampai baja, Anda angkut pakai truk-truk ke jalan-jalan yang sempit itu. Jadi daya tahan jalan juga menjadi cepat rusak. Coba kalau kau bikin itu namanya pelabuhan, berapa efisiensi kita terhadap jalan-jalan kita ratusan kilometer itu. Nah ini tidak pernah dipikirkan. Saya gubernur memikirkan, karena sudah lama sih untuk kampung saya ini. Walaupun saya 28 tahun merantau, tapi bukan saya tidak mengerti apa yang terjadi di wilayah ini. Saya mengerti apa yang terjadi dari sisi darat, laut, udara, dan seterusnya. Dari sisi udara misalnya gitu, kita kesulitan. Kita keluar Sulsel ini kan hanya 2 cara, hanya 2 saja keluar negerinya, hanya Singapura saja dengan Malaysia. Bagaimana bisa kita maju ke daerah ini? Hanya 2, kita aksesnya hanya 2 negara. Kita tidak bisa akses langsung ke China, Jepang, Korea. Semua harus ke Jakarta dulu. Padahal lebih jauh jaraknya. Kita kan berada di lintang utara. Pulau Jawa ini kan lintas selatan. Selisihnya 2 jam. Itu. Korea ke sini cuma 5 jam. Korea ke Jakarta 7 jam. Penghematan mestinya kenapa harus putar-putar ke sana? Dari sisi lautnya. Laut juga demikian. Barang-barang yang kita ekspor harus transit Surabaya dulu. Lewat Selat Malaka. Mampir dulu di Singapura. Pasti dicap itu mahal sekali biayanya. Nah, kalau pelabuhan ini bisa langsung ekspor ke China, Jepang, Korea, dan negara-negara lintang utara kita, itu kita menghemat banyak sekali melalui Alki 2 saja. Gitu. Nah, tapi ini kan bukan porsi saya untuk mengatur lalu lintas udara dengan lalu lintas perdagangan laut. Nah, ini bagian yang akan saya perjuangkan sebagai penjabat gubernur. Kalau tidak mengubah ini, produksi kita itu nanti terus harganya murah terus, karena kita tidak bisa bawa keluar ke negara itu, menjadi tidak kompetitif. Jadi selain kita memikirkan apa yang terjadi di daratan Sulawesi Selatan, kita juga harus memikirkan harus keluar dengan pulau-pulau lain atau negara-negara lain di dunia. Jadi insya Allah pelan-pelan secara bertahap saya ajak diskusi, brainstorming kawan-kawan di provinsi. Saya tahu di Pemprov ini di teritorialisme ini nggak darat, laut sama udara. Itu yang bekerja di keseluruhan. Ini komandannya yang boleh dikatakan. Kemudian Pak Kadi harus bisa kasih jelas kasih tahu. Lain mana? Kera. Oh ya, saya baru pergi selisih pesawat dari gedung udara bersama ini. Kemudian Pak Kaminda, salah saya Pak Kornet, ini teman kepala saya Pak, ini dulu Pak, ini banyak umum. Kami sering operasi sama-sama di Papua, cuma dia di hutan, saya di kotanya. Karena kita sibuk di kotanya, cuma di hutan ya. Mengoperasi di Papua, sampai di Papua ya. Kemudian sahabat saya, sebutnya juga Pak Seda, silakan. Kemudian Bupati Wali Kota, kemudian Bupati Goa, kemudian Bupati Wajib, lari masuk Pak Iman. Minggu lalu saya sudah lihat, ada 5.000 hektar sudah ada di lahannya. Kemudian berubah ini bos ikan sekaligus yang banyak durian yang baru nanam durian di hektar di sini nggak ada sini jadi kalau di sini nggak laku sih yang besar sih di Tekalan mungkin ini Pak Pantai dari Tekalan ini dari Tekalan PJ Bupati Kuning masih ini sudah siapin 20.000 hektar yang siap di depan mata dan sekarang 100.000 sudah. Kemudian Bupati Wali Kota Balikpapan juga ada kasih. Kemudian Bupati Sokai kasih Pak. Kemudian Bupati Tanah Baraja. Kemudian Bupati Raja Bupati. Ya, Toraja Utara ya. Kasih. Bupati Segar, Bupati Segar Bintang. Kemudian Utara, Segar Utara. Kemudian Kepala Otoritas Jasa Keuangan dari 11 LOJK. Kemudian Rektor Tulis dari Pak Kiai, lalu sebagai Ketua Muhammadiyah Selatan, saya sudah bertemu dan tidak sudah jadi mau kasih lab kultur darinya yang mewakili Rektor BNN, Presiden Makassar, Ikip. Nah, nanti juga kita janji mengkali satu untuk jaringan yang mewakili Rektor Unas di atas pertanyaan kawan-kawan Unas itu ada Profesor Bisa, jadi khusus
penyakit cerilang kalau orang bilang gitu. Merah itu apa namanya? Darah apa? Darah. Tapi bukan sih darah itu. Nah itu profesor Islam. Di sini ya secara memang siapa profesor Islam? Tidak banyak profesor ini di Indonesia. Jadi saya ilmuwan di Indonesia tak banyak. Doktornya bisa, gitu. Bukan dokter daunnya, bukan dokter batang, bukan dokter kulitnya, jadi nggak banyak di Indonesia. Saya kira mungkin ilmu pertanian, biologi harus berkembang juga. Apa skripsinya tentang pisang, apa itu tesisnya kandidat disertasi tentang pisang. Untuk itu ya meneliti itu. Jadi harus kita punya peneliti utama di bidang pisang yang praktek dia terus. Kalau tidak mengembangkan ilmuwan, jadi kita ketinggalan. Karena riset dengan perkembangan itu harus sejalan. Jadi coba kita temukan ini segala macam. Jadi supaya kampus ini tidak bergerak sendiri, tidak sesuai dengan alam nyata itu masyarakat. Kita melakukan sambungkan hidup anak-anak ini dan kehidupan nyata di masyarakat. Jangan hanya beralih di tesis dan tentang saja. Ini sudah kita temukan dan kita satukan dalam satu gerak langkah untuk menjawab tantangan ini. Pimpinan BPD kepala sosial ya hidup PTPN bos gula ini tepuk sosial apa sudah punya baik tidak ada lagi yang ada tinggal sedikit sawit besok saya minta tolong dia dan sawitnya diganti pisang saya semua nanti kalau bisa meyakinkan bahwa ini bisa lebih tinggi daripada nilai kembali itu, ya kita diskusi sama BUMN. BUMN kan komunitas itu. Kenapa enggak? Ini toh beliau BUMN ini juga kan mewakili negara juga, pemerintah juga. Cuma kalau kami bilang pemerintah yang uangnya sama Menteri Keuangan ini kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi beliau pemerintah juga. Semua bergerak untuk menghadirkan sejahtera juga. Jika kawan-kawan BUMD yang hadir, banyak sekali teman-teman dari belakang juga saya juga satu. Tapi ini berkembang malam ini dan kepada yang hadir melalui virtual ini hari virtual hari nonton seluruh Selatan dan saya suruh juga teman-teman menjadi seorang terima kasih rekan-rekan pers gitu. Ini malam penting buat saya. Kita sedang menggagas sebuah perubahan dan sesuatu yang mudah-mudahan kita ikhtiarkan program berdampak nyata bagi informasi sosial. Ini rekan-rekan kali juga dari ulama, ini dari Basnas, terima kasih Bro, di Basnas, dari bagaimana perguruan tinggi bergerak, pemerintahan juga bergerak, parlemen, DPRD juga bergerak, politisinya, BUMN, BUMD yang akan bergerak, lembaga-lembaga keuangan, jasa keuangan, swasta yang bergerak. Jadi semua bergerak kemudian kelompok masyarakat ini kita mau membuat ini menjadi sesuatu besar. Nah, nanti dapat dibahas beliau bagaimana perkembangan pesan pisang di seluruh dunia. Dunia ini tidak banyak cuma di negara ini. Yang belum bisa siapa sih? Ajaran yang menyatakan view geopolitik itu. Kalau alumni yang Anas masih belajar tentang view. FEW, Food, Energy, Water. Siapa yang menguasai tiga-tiganya atau salah satunya dia akan menjadi negara yang disegani dunia. Sekarang ini orang relatif negara relatif menghindari perang, tapi dia banyak memperkuat negara. Siapa yang punya air pasti dia akan disegani karena air. Kalau tidak ada air kita boleh tidak diskusi karena tanaman, manusia, hewan semua butuh air. Makanya lihat kota-kota besar dunia pasti tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai, pinggir danau, pinggir laut, pasti tumbuhnya di laut. Yang kedua yang punya energi, ini pertarungannya keras sekali, karena energi di dunia terbatas. Gitu. Sekarang Amerika, Cina sama Rusia di dunia ini mungkin kompetisi dia, tapi dia sekarang sedang melakukan nambang batu di bulan. Namanya helium. Helium itu 100 kg helium itu bisa menghidupkan Amerika 1 tahun. Tapi mencari energi karena di dunia yang sudah hampir habis, terbatas, diperkirakan sekian ratus ke depan habis ini.
Itu maka dia cari sebuah tempat. Sekarang di bulan nampaknya namanya itu. Ini orang masuk kemarin tidak nama sampai bulan. Orang sudah nama sampai bulan sekarang. Gitu. Itu bagaimana kalau energi? Karena semua mesin-mesin bapak mau bikin smelter segala macam. Kalau nggak ada listrik gimana? PLN ada PLN, ada PLN. Minggu lalu saya ke PLN, gitu. Kemudian minggu lalu juga saya ke kawasan industri Bantai. Sebelahnya Buadi dengan grupnya saya tahu sendiri. Ada 3 grup dari China berinvestasi besar sekali investasi ini 50 triliun mungkin sampai 100 triliun kalau digabung 3 ini. Tapi tidak bisa jalan kenapa? Tidak ada listrik Pak. Sulsel ini hampir krisis listrik. Jadi kalau ada kampung industri mau masuk tidak ada listrik. Jadi kalau industri mau masuk listriknya harus dibangun. Gitu. Karena listrik di sini kan sampai Sultra. Kepala PLN itu Sultra, listrik terbatas. Energi, water itu. Satu lagi food, makanan. Makanya negara seperti kita yang mengambil sekali karena makanannya stok makanannya kuat. Vietnam hari ini beras segala macam kalau dikata kurang pasti kita gitu. Ukraina kenapa direbutkan? Karena dia penghasil jagung yang terbesar di dunia salah satunya. Gitu. Kemudian juga matahari ya, minyak matahari itu dan sawit itu Ukraina. Gandum terbesar di dunia salah satunya adalah Ukraina. Gitu ya. Jadi kawan-kawan ini harus mengerti geopolitik dunia, mengerti. Jangan lagi bicara yang kecil-kecil. Nah, mengenai Sulsel ini kalau dibandingkan negara lain jauh lebih luas dibanding beberapa negara. Negara-negara kecil negara ini. Luas sekali negara kita Sulawesi Selatan ini. Luas sekali. Kalau menjadi negara sendiri luas sekali. Sayangnya dari hampir 7 juta hektar luas negara Selatan mungkin Pak Kamil yang belum paham. Kurang dari 2 juta yang ditanami. Entah tanam atau hasil tambah begitu. 5 juta itu lahan tidur udah ratusan tahun sampai hari ini. Hanya pohon-pohon kita hanya dapat pohon saja. Bahkan pohon sudah habis, maka hari ini panas sekali udara selesai 33, 35, 36 panas sekali. Bagaimana mengubah ini? Ini sekarang dunia ini mengubah. Maka nanam pohon. Kalau sekarang nanam pohon gak ada hasilnya buat apa? Gitu. Bisa jelas sama pasti. Maka nanam pohon yang menghasilkan itu, nanam buah apa segala macam. Nah, kita karena waktu saya singkat ada sebuah produk makanan dan tidak sekedar mengapa bisa filosofinya. Jadi filosofinya bisa itu karena sadar atau tidak sadar orang Bugis Makassar, Manda, Toraja, orang Sulawesi ini secara alamiah di dalam tubuhnya orang Bugis Makassar ini ada 2 makanan, 1 ikan. Di dalam tubuhnya orang Makassar ini Bugis Makassar, Selatan 1 ikan. Pagi makan ikan, siang makan ikan, malam makan ikan. Makanya dia seperti orang Jepang. Makanya pintar-pintar orang Bugis Makassar ini. Karena ikan itu kan pertumbuhan otak jadi bagus. Pintar-pintar semua bilang orang kita pintar. Bahkan sengaja juga. Ya, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiona Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program kita sore hari ini. Program Tribun Timur Update edisi Jumat 29 September 2023. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita akan membahas terkait Sulawesi Selatan serius menuju Provinsi Pisang. Sebagai pengantar, misi PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menjadikan Sulawesi Selatan, Provinsi Pisang mendapat lampu hijau dari DPRD Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharudin Alrif, mengaku gerakan gemar menanam pisang atau G2MP merupakan terobosan baru yang butuh didukung. G2MP disebutnya menjadi roda transformasi petani modern di Sulawesi Selatan. Lebih jauh, G2MP dinilai menjadi momen mengubah wajah Sulawesi Selatan dalam komoditas pisang. Sulsel bisa menjadi produsen hingga pusat industri pisang. Terkait anggaran, ia mengaku bisa disesuaikan kembali. G2MP bisa mendapat alokasi di perubahan hingga menjadi pokok di tahun 2024. Diketahui PJ Gubernur Sulawesi Selatan menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan untuk ditanami pisang. 1 hektar saja disebutnya bisa ditanami sampai 2.000 pohon, sehingga dengan 100.000 hektar, maka diprediksi bisa menghasilkan 200 juta pohon pisang. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Faki Imtiaz, yang akan melaporkan lebih lanjut. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore rekan Tio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Faki? Alhamdulillah sehat. Baik, ya sesuai prolog yang Vio sudah sampaikan dan juga bacakan terkait adanya isu bahwa DPRD Sulawesi Selatan mendukung Provinsi Sulawesi Selatan menuju Provinsi Pisang. Tentunya ada rapat koordinasi yang telah diadakan sebelumnya hingga ditetapkannya penetapan ini membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP. Tentunya rapat koordinasi ini terselenggara di mana dan kapan diadakannya? Rekan Faki boleh informasikan buat Tribuners, silakan. Baik Tribuners, rapat koordinasi membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan dalam gerakan gemar menanam pisang atau G2MP yang diselenggarakan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berlangsung di Baru Kabupaten Loam, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis 28 September 2023 malam. Rapat koordinasi ini sengaja dihadirkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk merangkul seluruh pihak stakeholder jajaran dari pemerintahan, dari pihak swasta, dari investor, akademisi, hingga masyarakat umum untuk sama-sama membahas bagaimana menyukseskan misi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang ingin menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan industri pisang di Indonesia. Nah, dalam rapat koordinasi ini PJ Gubernur Bahtiar Baharudin banyak memberikan atau menyampaikan ide-idenya dalam menyusun rencana strategis mendukung program gemar menanam pisang di Sulawesi Selatan. Bahkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin menghadirkan salah satu CEO PT Great Giant Food asal Lampung yang memang konsen di bidang komoditas pisang untuk hadir memberikan gambaran rancangan bagaimana menjadikan Sulsel sebagai pusat dari produksi pisang dan juga menjadi pusat industri pengembangan komoditas pisang menjadi komoditas jualan lainnya yang bernilai ekonomi seperti itu, Tio. Di highlight sekali lagi siapa saja pihak yang ikut serta terlibat dalam rakor tersebut. Tadi ada beberapa yang disebutkan, tapi mungkin untuk lebih jelasnya boleh disampaikan sekali lagi ada pihak mana saja? Ya, berbagai pihak memang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini. Pertama tadi dari PT Great Giant Food yang memang sudah konsen di bidang komoditas pisang, tepatnya di Kabupaten Lampung. Selain itu juga datang dari jajaran organisasi perangkat daerah
Pemprov Sulawesi Selatan, ya, yang hadir langsung ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Arsyad, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi, kemudian jajaran organisasi perangkat daerah lainnya, lalu dari pengusaha-pengusaha pisang di Sulawesi Selatan, lalu ada juga dari investor, dari akademisi juga hadir, dari kampus Universitas Hasanuddin, dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kampus Universitas Negeri Makassar yang juga digandeng oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut dalam menyukseskan penelitian tentang bagaimana pisang bisa menjadi komoditas utama di Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga dari kalangan petani pisang, kemudian dari jajaran dinas-dinas terkait Forkopimda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang juga hadir. Bapak Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf juga hadir, Bupati Wajo Amran Mahmud juga hadir dalam rapat koordinasi malam tadi, dan mereka semua ikut ya dalam merumuskan atau mencanangkan gerakan bagaimana gemar menanam pisang ini bisa terselenggara di 24 kabupaten kota. Bahkan juga perwakilan dari DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Alrif juga ikut dalam diskusi memaparkan bagaimana dukungan dari DPRD Sulsel sendiri dalam menyukseskan program yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Seperti itu rekan Vio. Baik, iya tentunya dengan adanya gerakan atau program G2MP ini membuat masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan akan bergegas begitu mendukung program tersebut. Tapi mungkin kalau yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan terkait tujuan program G2MP ini adalah mengarah kemana nih rekan Fakih? Ya, mengapa PJ Gubernur Sulawesi Selatan memilih pisang sebagai komoditas utama pengembangan dalam 1 tahun ke depan, sekitar 1 tahun masa kepemimpinannya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Bahtiar sendiri berangkat dari forum rapat koordinasi para pemimpin daerah yang terselenggara di awal 2023 lalu. Nah, saat itu Bahtiar Baharudin sendiri juga hadir sebagai perwakilan sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota untuk concern pada satu komoditas utama yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi lumbung utama dari daerah tersebut. Nah, dari rapat tersebut Bahtiar Baharudin akhirnya memilih dan melihat ada beberapa daerah yang sukses seperti Indramayu dengan yang sukses dengan tanaman ataupun hasil mangganya. Nah, melihat hal tersebut, Bahtiar Baharudin akhirnya memilih pisang untuk menjadi tanaman budaya yang akan diproduksi Sulsel dengan jumlah yang besar dan akan diekspor sampai ke luar negeri. Kenapa pisang? Karena Bahtiar Baharudin menilai bahwa pisang menjadi makanan budaya di Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan disebutnya banyak mengonsumsi pisang sehari-hari, dalam bentuk itu pisang sebagai buah maupun diolah seperti pisang goreng, barongko, dan banyak kue tradisional lainnya. Nah, hal ini yang membuat Bahtiar Baharudin berpikir bahwa pisang sebagai makanan budaya yang dikonsumsi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Nah, ujung dari ide Bahtiar Baharudin ini adalah bagaimana Sulsel menjadi produsen pisang besar di Indonesia maupun di dunia. Bahtiar Baharudin ingin membawa Sulsel bersaing dengan negara-negara penghasil pisang seperti Filipina, Thailand, dan ingin membawa Sulsel sebagai ikut berkontribusi dalam ekspor pisang di dunia seperti itu. Rekan Tio. Baik, tentunya karena ada hasil yang dilihat di beberapa kota sebelumnya oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini dan juga akan melangsungkan nantinya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin terkait target tanaman pisang yang akan ditanami di Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, ada beberapa angkanya? Ya, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bahtiar Baharudin dari hasil riset sementara bahwa lahan pertanian di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 6,7 juta hektar. Namun
dari jumlah tersebut, dari 6,7 juta hektar, baru 1,7 juta hektar lahan yang telah ditanami oleh petani, baik itu komoditas hortikultura lainnya. Nah, dari angka tersebut yang masih tidak belum ditanami ada sekitar 5 juta hektar. Nah, ini yang peluang ini yang dilihat Bahtiar Baharudin sebagai peluang untuk menanami pisang di Sulawesi Selatan. Targetnya dalam kepemimpinannya, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin ini menargetkan 100.000 hektar lahan di Sulawesi Selatan. Jadi 100.000 hektar lahan ini tersebar di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan yang nantinya akan menjadi penopang produksi pisang di Sulawesi Selatan. Nah, dari 100.000 hektar itu, 1 hektar saja disebutnya bisa menghasilkan 2.000 pohon pisang. Nah, dari 100.000 hektar tersebut, maka bisa menghasilkan 200 juta pohon. Nah, dengan ini, maka produksi pisang di Sulsel ini menghasilkan banyak ataupun menghasilkan masukan yang tinggi bagi pendapatan asli daerah Sulsel. Nah, itu yang menjadi target Bahtiar dalam setahun ke depan atau dalam masa jabatannya sebagai penjabat ada 100.000 hektar lahan di Sulsel yang bisa ditanami pisang dengan estimasi 1 hektar pisang itu bisa bisa ditanami sekitar 2.000 pohon seperti itu rekan Gio. Oke, berarti sudah benar ya, maksudnya ini sekaligus klarifikasi atas prolog yang sudah Vio bacakan tadi, karena ada beberapa angka yang sudah Vio sebutkan, tapi sudah diklarifikasi oleh rekan Faki dalam hal ini sudah meliput dan juga menghimpun informasi lebih lengkap. Dan mungkin terkait kalau adanya 100 hektar lahan di Sulawesi Selatan, tentunya ada cara-cara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berupaya meningkatkan produksi khususnya produk atau pisang itu sendiri. Bagaimana cara atau langkah-langkah Pemprov Sulsel hingga saat ini? Ya, hingga saat ini Pemprov Sulsel sendiri menggandeng salah satu perusahaan yang memang concern di produksi komoditas pisang. Nah, namanya itu PT, tadi yang saya katakan PT Great Giant Food. PT Great Giant Food ini memang fokus pada produksi pisang di Provinsi Lampung. Nah, PT Giant Food ini memiliki luas lahan sekitar 32.000 hektar untuk ditanam pisang. Dari 32.000 hektar ini, revenue per tahun PT Giant Food ini 5 triliun dari budidaya pisang. Nah, ini yang dilihat oleh Pemprov Sulsel hingga akhirnya memilih PT Giant Food sebagai mitra kerja dari Pemprov Sulsel sendiri. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan berjuru ataupun sudah kemarin sempat dikirim ya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Intan Jausi, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikirim langsung melihat bagaimana produksi pisang di PT Giant Food. Nah, nantinya Pemprov Sulsel akan mengadopsi cara tersebut untuk bisa diimplementasikan di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, PT Great Giant Food ini dia membudidayakan, mengintegrasikan sektor produksi pertanian dan peternakan. Jadi budidaya pisang ini, kalau misalkan seperti kita ketahui bersama bahwa pisang ini memiliki limbah yang cukup banyak ya, ketika selesai tumbuh 1 kali kan itu ada limbahnya. Nah, PT Great Giant Food ini memakai limbah ini sebagai pakan ternak untuk memberikan pakan ternak sekitar 20.000 sapi. Nah, ini yang nanti juga akan ditiru bagaimana mengintegrasikan antara sektor pertanian dan sektor peternakan. Kemudian untuk cara sendiri, Pemprov Sulsel sendiri akan dibantu oleh PT JJF tadi, nantinya akan diberikan pengarahan langsung oleh tim dari JJF dan juga ada tim yang dibentuk oleh Pemprov Sulsel, diberikan pengarahan bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara, sampai bagaimana cara menghindarkan pisang ini dari penyakit yang bisa membuat kualitas pisang menurun. Nah, ini semua akan coba dipelajari yang saat ini sedang berlangsung oleh Pemprov Sulsel dari PT JJF dan nantinya akan diimplementasikan dalam diproduksi pisang di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Tio.
Baik, jadi kalau pertanyaan mengenai tanggapan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Sulawesi Selatan, tentunya sudah sangat mendukung dan juga langsung mengirimkan beberapa staf begitu ya, untuk mungkin mengambil ilmu-ilmu yang ada, kemudian bisa mengimplementasikannya nanti di Sulawesi Selatan. Lantas mungkin terkait dengan pihak-pihak atau mungkin dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, daerah mana saja nih yang sudah menyatakan siap menyukseskan program G2MP ini? Ya, secara umum 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan sudah menyatakan siap membantu menyukseskan program PJ Gubernur Sulawesi Selatan menjadikan Sulsel sebagai provinsi penghasil pisang. Nah, hingga saat ini memang ada beberapa daerah yang sudah mulai, salah satunya itu Kabupaten Wajo yang sudah menyiapkan 5.000 hektar lahan pertanian untuk ditanami pisang. Nah, itu sudah disiapkan, salah satunya di Desa Pasolereng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Bone juga sudah menyiapkan lahan. Pekan lalu PJ Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Farudin sudah berkunjung ke Wajo dan Bone untuk memastikan kesiapan lahan tersebut, dan untuk bibit sendiri sudah diakomodir oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Imran Joshi sudah memastikan akan memberikan bibit-bibit pisang Cavendish untuk ditanam di kedua wilayah tersebut. Dan nantinya mengikut 24 kabupaten kota juga akan menyediakan lahan-lahan mereka untuk ditanami komoditas pisang seperti itu, rekan Vio. Kalau berbicara tentang komoditi hortikultura pisang ini, tentunya kan sudah ada, sebelumnya sudah banyak begitu yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk informasi terkait daerah mana nih yang paling banyak dengan komoditi hortikultura khususnya pisang ini, di daerah mana nih rekan Fakih? Ya, untuk di Sulsel sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kemarin, data yang telah dihimpun memang setiap tahun produksi pisang di Sulsel itu meningkat. Tahun 2018 ada sekitar 136.000 ton, kemudian tahun 2019 meningkat 142.000 ton, tahun 2020 146.000 ton, meningkat drastis, kemudian tahun 2021 161.000 ton, serta tahun 2022 179 ton. Misal untuk daerah sendiri di tahun 2022 lalu memang Pinrang menjadi spot paling banyak ya, daerah yang paling banyak memproduksi pisang sekitar 34.000 ton, lalu menyusul Bone dengan 30.000 ton, lalu ada Luwu, Baru, dan juga Kabupaten Goa. Kelima wilayah ini menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lalu, dan memang ditargetkan tahun ini daerah lain bisa menyusul produksi pisang dari kelima daerah ini sehingga angka 179.000 ton tahun 2020 lalu yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan bisa meningkat lebih jauh seperti itu. Ya benar, tentunya dengan bantuan nanti oleh bibit-bibit yang akan dibagikan secara rata dan juga menyeluruh di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, membuat atau juga menjadikan harapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bisa terrealisasi. Mungkin pertanyaan terakhir buat rekan Fakih terkait komoditas lain yang menjadi prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini? Ya, untuk komoditas lainnya, salah satu ide yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Farudin, adalah gerakan menanam cabai. Kita ketahui orang sosial itu banyak mengonsumsi cabai setiap harinya. Nah, ini yang dilihat Gubernur Sulawesi Selatan, apalagi ini cabai ini setiap pekan dievaluasi oleh Dr. Farudin menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulsel yang sekitar bulan lalu itu di tahun lalu angkanya 3,53% angka inflasinya. Nah, untuk menekan angka inflasi tersebut, kemudian di tengah konsumsi cabai yang tinggi, PJ Gubernur Bahtiar juga memberikan atau menelurkan gagasan ide terkait gerakan menanam cabai. Jadi seluruh ASN Sulawesi Selatan itu dilakukan untuk menanam cabai di halaman rumahnya, sekitar 10 pohon cabai di setiap rumah-rumah ASN. Nah, gerakan ini dimulai dari ASN terlebih dahulu sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi rumah-rumah ASN, gedung-gedung perkantoran, kantor camat, kantor lurah itu nantinya akan menjadi pusat dari menanam pisang, menanam cabai maksud saya,
di halaman-halaman kantor dan nantinya juga di halaman rumah para ASN, baik itu ASN Pemprov, Sulsel, ASN Kabupaten Kota, juga harus untuk menanam cabai di halaman rumahnya. Nah, ini menjadi salah satu fokus dari PJ Gubernur Bakhtiar Baharudin juga, selain pisang yang akan terus dijaga selama masa kepemimpinannya di Sulawesi Selatan, seperti itu rekan Vio. Ya, tentunya masih banyak atau masih ada beberapa program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Bakhtiar Baharudin, dan tentunya kita bersama-sama harus bersinergi menyukseskan program prioritas dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu terima kasih rekan Faki atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners. Selamat kembali bekerja, sehat selalu. Ya, Tribuners, berikut hasil liputan beserta wawancara bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bakhtiar Baharudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Lakukan sebagai bupati gubernur gitu. Satu saja apa yang menjadi modelmu? Indramayu namanya Bupati Mangga, Brebes namanya Bupati Bawang, gitu ya. Apalagi gitu. Davao, Filipina, itu provinsi pisang, gitu loh. Nah, ini inspirasi saya itu di situ, gitu. Sulsel ini ada tanaman perenungan saya nih. Nanti teman-teman wartawan boleh koreksi saya atau memberikan masukan tambahan. Hasil perenungan saya dari semua jenis tanaman yang tumbuh di Sulawesi Selatan ini, gitu. Ada satu tanaman yang menjadi tanaman budaya orang Selatan dan makanan budaya orang Selatan. Begitu kita buka bosara, isinya berongkoh. Begitu sore-sore kok ajak saya makan pisang empek Pantelosari, gitu kan. Pagi-pagi pisang goreng ini, pisang goreng macam-macam jenisnya, Belanda, Prancis, Jerman, dan seterusnya. Pisang hijau gitu kan. Ya kan, kamu bikin pukis lagi, kamu bikin apa kue-kue, segala macam penganan, semua serba pisang, termasuk gitu. Nah, bagi saya, sebagai orang Bugis Makassar, pisang ini adalah makanan budaya orang Selatan. Pagi makan pisang, setengah jam 10 makan pisang, jam 12 makan pisang, jam 3 sore makan pisang, sore-sore makan pisang, tengah malam makan pisang. Apalagi kalau sudah ada diabetes, pasti pagi-pagi makannya telur sama pisang aja, nggak makan nasi lagi dia. Ini bisa menjadi makanan budaya kita. Sayangnya di Sulsel ini tidak ada budidaya. Saya sebelum menjadi penjabat gubernur sudah melakukan beli bibit dari Lampung, saya bawa ke sini. Maka hari ini saya undang pemilik kebun pisang terbesar di Indonesia, eksportir nomor 35%. 1% untuk 65 negara di dunia pisang. Kemudian penyuplai nanas 35% untuk negara Middle East. Namanya PT Grid Pinapel itu yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Tenggemus. Saya perintahkan Pak Sekda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga mengajak kawan-kawan UPT yang lain, termasuk swasta dan para ahli untuk ke sana. Di sana itu pisangnya 32.000 hektar, gitu dia. Nah, sampahnya nih pisang yang udah tebang, batangnya segala macam itu dimakan sapi 20.000 ekor. Nah, bagaimana, kenapa peternakan kita tidak sukses di selatan? Coba jawab. Kurang pakannya, Pak. Betul, kamu cerdas sekali. Tidak ada pakan tanggal 1 Januari sampai 30 Desember yang jumlah gizinya sama. Waktu 4 bulan tadi itu kering, itu habis. Maka kalau mau beternak siapin dulu pakannya. Nah, salah satu pakan tradisional cabuk, ya itu tadi. Itu tadi pisang itu dimakan 20.000 ekor. Kalau kita makan pohon pisang 32.000 hektar, nggak bisa kita makan itu sampahnya pisang gitu kan. Nah, itu orang cerdas itu. Tapi memproduksi dalam jumlah besar, bayangkan saya beli di Lampung itu, namanya pohon pisang satu pohon itu 10.000, gitu kan. Kalau kita beli 20.000 pohon pakai 200 juta. Transportasinya ke sini 39 juta. Saya sendiri sudah melakukan. Itu jadi kita perlu uang 239 juta baru sampai itu barang di Bone itu 20.000 pohon gitu. Karena kita masih produksi menol. Nggak ada sini kalau kita beli 1.000 pohon nggak ada, 10.000 pohon nggak ada. Karena kita masih menol. Nah, sementara sebenarnya bisa diproduksi massal dengan teknologi sederhana namanya kultur jaringan. Nah, Indonesia ini impor impor bahan-bahan seperti itu menghabiskan uang 4 triliun per tahun. Hanya sekedar beli bibit melon lah, bibit durian lah, bibit nangka lah, macam-macam itu ke Thailand, ke Taiwan, macam-macam negara penghasil dan seterusnya. Mesti bisa produksi. Yang 10.000 itu bisa tekan harganya itu mungkin juga cukup dengan 3.000 perak begitu. Jauh sekali penghematannya. Sama tadi yang saya cerita kawan-kawan, bayangkan ratusan tahun di pantai timur itu tidak ada pelabuhan-pelabuhan.
barang gitu, kontainer mulai dari utara sampai Sinjai. Apa yang terjadi? Jalan-jalan kita antara Makassar dengan menghubungkan daerah tersebut, lu